Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ayo di room di keluar. Contohnya? Biasanya kan. Hah? Malamnya Sama Tuan Raja Dolar kan ada dua yang salah. Oh. Emang dia dulu. Udah ganteng, Mahir. Iya dong. Kalau nggak ganteng nggak api. Salam Ustadz Alif, salam dari Jakarta. Oh mau ngobrol sama Ustadz Alif, mantap. Siap. Assalamualaikum Kang Boy, Ustadz. ngobrol. Penting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen Rin. Abah Sono. Siap, mohon kangen sama kapan kita ketemu lagi. Ayo sana Kang Sarman sana kapan Gurunda mau ke Jakarta sana ngiring Kang Boy ke Jakarta ayo salah betul. Ya Ustadz Alif gitu. Iya, kita kumpul lagi di sini sama Gurunda. Mumpung masih di Jakarta, mumpung belum balik ke Sulawesi. Kalau sudah ke Sulawesi susah. Cuma ini doang aplikasinya untuk. Lagi di mana lokasi Ustadz Alif? Jauhnya. Nanti kita culik lagi Bang Jumanya 1 minggu lagi untuk Api Jabar. Berarti Siap. Ya, Gurunda. Nanti dikabar-kabari lah. jadwalnya udah ada schedule. Siap Ustadz. Disiapin dulu atau di Jabar di mana lagi destinasi wisata yang belum dikunjungi yang layak Bang Zuma untuk singgah gitu buat healing. Iya. Ciwidey Pak Ustadz Alif, Ciwidey. Ciwidey mantap, Ciwidey betul. Ini wajah saya kenapa jadi begini Kang? Saya nggak kenal. Ganteng Bos. Ya siap. Siap. Lanjut lah Kang. Nggak kedengeran, rame. Enggak. Ya. Gurunda jadwal yang Habib itu udah dapat belum jadwalnya Gurunda? Dari Bang Handi yang jadwalkan itu beliau. Oh gitu. Ini sama Bang Kores mau di schedulein semua mau didata. Bagaimana kabar Anda? Itu aja yang Bogor aja belum saya iniin Gurunda yang apa dia minta masjid itu. Ya itu dia Ustadz Kenama itu. Mana kabar Anda? Iya. Ustadz Kenama yang dikabarin. Oh yang kayak nama itu dia di Masjid Sunda Kelapa bukan di Bogor. Gurunda beda lagi. Oh beda ya. Beda itu majelis di Bogor itu Masjid Agungnya itu pada kebanyakan kan netizen Gurunda di situ ibu-ibunya sama bapak-bapaknya ngobrol sama Pak RT-nya katanya si ibu ketua DKM itu mau ngundang Gurunda gitu kan kemarin tuh cuma belum belum ada deal-dealan sih acaranya kayak gimana seperti apa gitu belum ada masuk lagi ke saya itunya datanya. Saya bingung sebenarnya. Ada dua soalnya yang di Bang Kores itu Mbak Erna itu Jakarta ya? Iya Jakarta. Nanti Gurunda diundang tausiah? Ya diundang tausiah. Nih Bang Kores. Nih Bang Ucok gimana kabarnya nih di TKP? Aman tak ya? Oh iya Bang Ucok silahkan naik dulu. Gurunda di TKP juga? Saya jaraknya ada beberapa kilometer dari TKP. Subhanallah. Hati-hati Gurunda. Siap. Ini aja apa namanya kalau terpantau gitu-gitu berkabar di pusat aja Gurunda ya? Iya. Suara ibu. Insyaallah aman. Kita siap ngirim 3 truk ke sana. Sembako. Bang Ucok pakai dukun juga rupanya ya. Hah? Iya orangnya yang itu ya, pakai dukun katanya. Ampun dukun yang ngeri gitu. katanya. Aduh, polsek ini lagi ya. Gak susah juga disekat. Ada tamu Julisman
ini nggak mau. Temen saya mau nikah tapi nggak jadi. Gimana? Mendingan curhat aja kayak gitu deh. Dan dengan karya dan waktu untuk berbagi perasaannya. Hadir dan mendengarkan. Kita sudah Ini yang dipegang asli, ini yang di sini palsu, ini terlalu hitam. Tapi dia modal pangkalan. Ya, Gurunda daerahnya pedalaman Gurunda di Samosirnya. Ada ketua api sumut di bawah, kalau mau naik silakan dinaikkan. Beliau lagi bergerak dari pesisir, dari pulau mau nyebrang ke Toba juga. Oh ada. Oh, udah naikin. Naik ya, ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ya ayah? Ki. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, nampaknya Ki memang nggak berhasil lah kami Ki. Bagaimana kendala di lapangan tadi? Di lapangan ya memang berat kali ya Ki, memang berat kali anak ini dilepaskan. Jadi Kenapa beratnya? ya dia udah merengek-rengek tadi mau ikut kita, Tapi, dihalangi betul-betul dihalangi. nah apa alasan menghalanginya? Ya alasannya itu ya tetap nanti sama-sama aja kita pulang ke Jakarta. Loh, kan enggak, maksudnya terikat kontrak kerja atau utang apa gitu yang bisa menahan dia sebagai hak manusianya? Nggak ada, cuman karena apa yang sudah disatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan lagi aja lah. Oh kalau gitu ya udah ini aja tuh udah dari api ininya udah ngontak pihak yang berwajib untuk mendampingi. Tadi mendampingi Udah ada di situ. Ada dampingi kami. Ya udah harusnya kan bisa apa ya? Terus keputusannya Iya, dari yang berwajib gimana? Karena ketegasan anak itu awalnya itu yang tidak ada. Tapi ketika kami mau pulang, akhirnya karena ketegasan di awal itu tidak ada kan sudah diputuskan sama suaminya, ya kan? Untuk tidak bisa pergi. Lalu waktu kita mau pulang, dia peluk mamanya sampai nggak mau dia lepas. Di situ berkeras. Sementara pihak keluarganya udah menghalangi gitu. Tadi kita mau buat laporan, akhirnya mereka gagalkan juga gitu. Gimana cara menggagalkan membuat laporan? Jadi kalau gagalnya tadi, jadi ada satu orang, mereka datang kantor polisi, kita udah senang. Karena kita mau laporkan, mereka datang, kita udah senang. Bahwasannya anak itu bakalan ikut kita kan, karena tadinya dia memang benar-benar mau ikut. Ternyata begitu sampai, tanya aja anaknya sendiri. Enggak, nanti aja lah kata anaknya. Udahlah, sakit kepala kita. Oke, coba bisa nggak dari kita itu persuasi sedikit lagi, tanyain kenapa dia berubah pikiran, bisa nggak itu? Bisa, memungkinkan nggak itu terjadi? Sekarang udah nggak bisa. Anaknya dikawal terus, udah, dan ini udah jalan balik saya. Cuman tadi ada janjinya. Siapa nih dia, Bu? 3 hari ini janjinya ngapain? Segera dia itu akan berangkat di Jakarta sama suaminya. Karena kan memang diminta oleh ibu untuk pulang, ada acara di Jakarta gitu. Oke. Terus ada nomor yang bisa dilakukan untuk komunikasi nggak sama anak ini? Ya awalnya kemarin ada, ini nggak tahu apakah kedepannya bisa kita pakai lagi apa enggak.
Oke, Cuman 3 hari lagi akan ke Jakarta, naik apa? Pesawat. bukan 3 hari lagi, dalam tempo yang mungkin semingguan gitu lah. Waduh, kalau kayak gini mah konsepnya nggak ada kata-kata yang bisa kita jadiin patokan untuk gerak, oi. Nggak bisa. Nggak bisa. Pemain pro yang kita Pro kali. pro player yang kita Padahal tadi pihak kepolisian udah Ini ada Suzuki juga ya? gitu. Tapi Kalteng Ya udah, yang lu tolong naikin. Oke lah. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'asabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita sabar dulu aja. Kita regroup dulu, regroup tuh bahasa Indonesianya. Kita rekonsolidasi dulu di tempat biasa. Terus pikirkan cara komunikasinya lagi. Ya. Kalau butuh pihak berwajib untuk menengahi kita lagi, insya Allah kita barengan kesananya gitu. Ketika sudah ada komunikasi, paling itulah saran aku kayak. Ya boleh. Jadi memang kan tadi kita minta untuk anaknya ikut kita. Jadi si suaminya itu nggak ngelepas, memang nggak ngelepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak usah Kira-kira ngatur. besok bergeser dari Samosir? Ini bergerak lagi ke tempat penyeberangan. Kami sampai tempat penyeberangan mungkin di jam-jam 3 gitu. Mungkin kami nunggu peri pertama nyebrang jam 3. Ya udah kalau gitu besok pagi kita jumpa di ini aja di luar aja ya. Ya boleh. Bukannya udah di Jakarta sekarang belum? Ini lihat akan teman-teman ini subuh-subuh tinggal ke Medan. Aduh, Subuh noise. tinggal. Gimana Ahi? Ya subuh ninggalin Medan sahabat-sahabat kita ini Oh, menuju ke anjir. TKP. Sekarang mereka ada di TKP. Saya khawatir juga makanya pending dulu. oh berarti posisi masih di Malas- Medan ya? Ya saya mendekat ke TKP ini Ahi. Ya. Ngekor tim api yang ke TKP. Jadi saya ada Terus di Guru sekitar. ada kemungkinan delay nggak ke Jakartanya? Enggak, kita sudah jadwalkan titiknya hari Oke, siap, ini. siap. Dan nanti disampaikan. Oke, siap. Ini sih apa ya? Aku ada caranya tapi nggak bisa ngomong di sini, oi. Tunggu ya, aku ini dulu, mute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Aku warahmatullahi ngekor, wabarakatuh. aku ngekor ke orang-orang ini. Coba lihat video yang saya kirim Dinda Kores. Dikirim kemana? Ke grup api pusat. Bukan, ke beliau. Titik posisi saya sekarang. Anjir. Fi amanillah Gurunda. Set dah. Aku nelpon dikit Gurunda ya. Aku nelpon dikit. Iya, boleh.
Salam kenal dari Sultan Sasuke. Salam kenal kembali Bang, Sulawesi Tengah ya? Iya, Sulawesi Tengah. Oh, Ini Masya kami Allah. belum, Ustadz, ini kami belum terbentuk ada ketua ini. Sampai hari ini belum ada. Oh, udah ada berapa orang di sana Bang? Sudah ada 27 orang kayaknya. Wah, kan udah bisa bentuk itu. Siapa yang mau dijadikan ketua, terus pembina, pengawas, ya kan? Pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara. Nah itu aja yang penting divisinya nyusul. Itu udah bisa banget itu Bang. Abang jadi ketuanya lah. Janganlah Bang. Loh, yang ya kan apa ya, siapa yang pantas ya dipilih aja. Nanti kalau sudah apa lapor ke pusat biar kita kasih SK gitu Bang. Oh iya, siap. Ada 27 orang kok, udah banyak itu, 10 orang aja langsung bisa kok. Iya. Kemarin kita udah buat grup WhatsApp juga. Udah buat grup, tapi ada beberapa orang sih yang memang bisa, cuman mereka belum siap. Maksudnya kita anggap sudah ini macam Bang Opik, dia kan admin grup itu. Iya. Ya udah, kalau nanti semua nggak mau jadi ketua, semua nggak mau, kapan berdirinya? Ambil alih aja udah saya ketuanya. Gitu aja udah. Ya Allah Akbar. Iya. Ya kayak waktu pembentukan API di Makassar kan begitu juga. Pada takut jadi ketua. Paksa aja Ustadz Alip kan. Ustadz Alip paksa jadi ketua. Alhamdulillah berjalan. Kalau nggak gitu nggak jalan nanti. Memang harus ada apa ya, sukarela atau dipaksa harus ada supaya API berdiri begitu Bang. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Peta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini moderator kalau ada DPW yang mau naik, perwakilan DPW silakan dinaikin ya moderator ya. Bang Kian, tadi ada Api Jabar, itu Abah Api Jabar tadi ada, dinaikin aja itu. Mana naik aja? Tadi Api Jabar. Api Kalteng, Kalimantan Tengah. Ini ada. Ini Api Kalteng belum pakai logo. Coba kita naikkan dulu. Halo, assalamualaikum Api Kalteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf para gurunda di sini. Ya. Kebetulan dari kemarin saya mau ini Ustaz Sugi mau mendirikan Api Kalteng, cuman nggak ada yang ini ya, nggak ada yang berani gitu karena tahu sendiri Kalteng ya gitulah. Nah untuk malam ini saya mohon maaf dan bisa nggak malam ini dideklarasikan langsung oleh Gurunda Juma gitu. Untuk Api Kalteng? Biar terbentuk gitu loh. Oh iya. Iya, ini kebetulan ada Ustadz Alip juga. Gimana Ustadz Alip? Mungkin Ustadz Alip mau menanggapi dulu. Ada mau pembentukan Api Kalteng, coba Alip bicara. Tapi pertanyaannya perangkat-perangkatnya udah siap belum kalau mau dideklarasikan? Gitu ya. Kebetulan saya masih cari anggota dulu ya, gitu ya. Lagi ngobrol dulu. Kalau tadi siapa kalau tidak salah Julisman ya. Itu kan ada 27 itu. Nah itu kalau bisa itu kan bisa itu. Udah bisa. Nah kalau macam Api Kalteng memang sudah ada perangkatnya, udah ada orang-orangnya, ya mungkin bisa Gurunda untuk deklarasikan gitu. Tapi kalau bangunnya, ya minimal 5 lah ya, Guru Arya Sasugi ya, pada ya. Minimal 5, nanti Ya, betul. minimal ketua, sekretaris, bendahara, ya itu. Kemudian anggota 2 udah Di cukup. bawah juga ada tadi yang dari satu daerah sama saya ya. Mudah-mudahan nanti bisa mencari teman dan juga saya cari dulu ya. Ada minimal 5 orang tadi ya.
Ya minimal 5 dulu lah untuk lu sebagai langkah awal. Yang penting itu ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian 2 anggotanya gitu. Nah, nanti sambil berjalan waktu gitu. Baik. Terima kasih. Kalau Juli Salim tadi, maaf ini Pak Desugi dan kira-kira apa kendalanya? Kok saya dengar tadi udah banyak banget tuh 27 orang tuh. Iya bang, sudah banyak sebenarnya. Sudah Di mana? Di provinsi mana? di Sulteng bang, Palu. Oh, di Palu. Ada Iya. banyak kok di situ. Udah pernah ketemu dengan siapa lagi? Pak Dokter Husaima? Dokter Huzaima. Oh iya, ada di Palu Barat sini dia. Atau Impres. gini aja barangkali coba bentuk dulu grup untuk di Sulteng. Ya grup masukkan semua api yang di Sulteng. Kemudian undang Gerunda Suma juga masuk di situ, Pak Desugi atau Pak Ketua API Indonesia gitu. Nah diskusi kecil gitu loh di internal API. Lumayan loh 27 orang ya Pak De ya. Iya udah bagus itu. Ya, Keren tuh. Di Telegram ada Bang Ardiansa sih kemarin suruh bentuk. barangkali untuk jadi ketua kemungkinan belum bisa, ya kan? Karena beliau kan masih aktif. Kemudian kan jabatan strategis dia. Nah, mungkin bisa memberikan dia artinya dewan penasihatnya di sana, ya kan? Atau pembinaannya di sana bisa memberikan arahan gitu. Makanya baik sekali itu, Pak. Kalau di grup tele sudah ada terbentuk apalagi namanya macam Bang Ardiansa ada ikut di situ dimasukkan di Telegram. Kemarin Bang Ardiansa suruh bentuk sih ketua untuk ini. Cuman belum ada siap. Khusus untuk Sultan saja sudah di situ. Berapa membernya di situ yang ada di grup? 27 orang kayaknya bang. Waduh, banyak banget tuh. Banyak tuh. Dokter Iya. Husaima sudah masuk belum? Dokter Husaima belum kayaknya bang. Jadikan pembina aja beliau, Dokter Husaima. Betul jadi Belum ada di grup. Coba nanti kapan-kapan dikontak Dokter Husaima suruh jadi pembina API untuk Palu. Iya. Saya coba kontak dulu nanti. Itu tempo hari pernah dengar Dokter Husaima itu masih aktif di sebuah dia kan masih aktif di organisasi tertentu. Jadi sementara belum masuk ke yayasan lain gitu. Itu tempo hari pernah bilang. Tapi dia kan beliau mendekati pensiun, insya Allah nanti kalau beliau mau terjun gitu. Untuk masuk kabel di Pak Ustadz ada api Jabar Pak Ustadz. Abah naik bah itu tuh bah. Belum ada permintaan kayaknya. kalau dia mau masuk di itu memang belum karena dia kan masih aktif. Oh ya. ada ini. Dah. Iya Pak Satsugi, Abah Jabar. Ya, Jadi silakan. belum bisa. Tapi kalau untuk jadi pembina sementara itu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, apa kabar Abah? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Gimana kabar Masya semua para Allah. guru di sini? Tetap semangat ya, Abah. Alhamdulillah. Insya Allah. Semangat, jangan kendor-kendor dong. Nggak boleh kendor-kendor. Harus semangat, kita itu dakwah itu harus semangat gitu. Kita Iya, insya Allah, harus siap. punya moto apa ya, mati-matian dalam dakwah, dakwah sampai mati, tidak akan berhenti dakwah sebelum mati. Nah itu dia motonya. Amin. Iya dong. Ya cuman kalau mohon maaf ya Pak Ustadz, izin buat semua guru-guru. Iya. Mohon maaf sebelumnya buat guru Najuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, jadi di Jawa Barat tuh kurang narasumber.
jujur aja kan gitu. Jadi Jawa Barat tuh mengharapkan kehadiran para narasumber ya, kayak contohnya kayak Bang Sugi, Ustadz Alif, itulah kalau bisa singgah sekali-kali ke Jawa Barat. Itu yang kami harapkan. Ya, Karena siap. kami jujur, ke selama Komal tidak ada Jabar kan? narasumber, iya, selama di Siap, JAP Jawa Barat tidak ada narasumber yang mumpuni, hotel nggak ada yang singgah, Pak Ustadz Sugi. Itu Ya, aja. justru kalau saya masuk situ duluan, Oten nggak bakal naik. Naikkan dulu Oten, baru saya ke situ gitu bang. Anu Jadi apa? begini, alhamdulillah begini Pak Ustadz, Oten di Jawa Barat itu nggak akan tahan lama karena semua penghujat, daripada kita lama ya sudah kita kick aja kan gitu. Oh iya, kalau Karena penghujat jangan semua- dong. Betul, Jadi- ya rata-rata yang naik kalau di Jawa saya- Barat itu penghujat. Abah, Pak Ustadz Sugi. ya, mohon izin Pak ya. Abah barangkali kalau saya butuh saran, kita perbuat dulu ke organisasian gitu. Ya, masalah Komal itu kan perlahan-lahan gitu. Ya, organisasi itu kita termasuk juga dengan Kalteng, kemudian Sulteng ya. Jadi ke organisasinya dulu. Kalau seumpamanya langsung ke debaternya itu tadi, kemungkinan akan bias kalau seumpamanya seperti itu. Jadi kita perkuat kekuatan organisasi dulu, yayasan dulu, supaya bisa terbentuk di seluruh Indonesia. Kemudian itu kalau menurut saya mungkin barangkali API Jawa Barat kalau memang tidak ada Oten ya cari narasumber. Saya pikir banyak para ulama-ulama hebat kok di Jabar itu, bikin kajian aja dulu di situ. Ya minimal artinya apa? Minimal artinya masyarakat Jawa Barat itu mengetahui bahwa oh ternyata itu di Jawa Barat itu ada API gitu loh. Nanti seiring waktu mungkin ada Oten yang pengen, baru undang lah Pak Sugi, kemudian Gurunda Suma, kemudian panggil siapa Bang Handi untuk moderatori untuk mencoba mengembangkan lagi itu komal-komal yang ada di setiap setiap yayasan di provinsi gitu. Betul Pak. Jadi mohon maaf ya Pak Peta. Kalau orang awam asumsinya tetap kalau untuk di masalah di Komal kan kebanyakan yang dicarinya tuh untuk masalah debatnya Pak. Kita kan udah ada kajian pun tetap ya. Padahal kita nggak putusnya kok. Ya, cuman memang ada program kita lagi membentuk untuk wilayah ranting. Ya karena Jawa Barat terlalu luas ya. Mantap. Ini mantap, ini langsung bentuk ranting, keren. Lanjut. Iya, insya Allah Pak Ustadz Sugi kalau sekretariat kita sudah ada, sudah siap, sudah alhamdulillah, gitu kan. Masya Allah. Ya cuman kan Jawa Barat luas banget, jadi kami ini lagi membentuk untuk wilayah-wilayah di daerah masing-masing kayak di Tasik, Cirebon, Sukabumi. Keren nih. Gitu. Jadi karena kami ini betul untuk mempermudah komunikasi aja Pak Ustadz. Jadi kami juga mohon izinnya kepada Ustadz di sini, semua kepada guru-guru di sini mohon doanya yang mudah-mudahan lah cepat realisasi karena ini untuk saat ini baru Tasik sama Sukabumi sama Sumedang insya Allah gitu Pak Ustadz. Jadi kami mohon doanya, mohon dukungannya. Kami tetap kok, kami tidak akan lelah untuk masalah ini. Untuk Masya Allah, ini yang ingin saya dengarkan. Subhanallah, keren. Tetap semangat. Pak Ustadz. Ya. Amin. Ya kami juga mohon dukungan lah dari para guru-guru semua. Pakai prinsip begini, Bang. Sekali merengku dayung, 2-3 hari tidak hilang capeknya gitu. Oh Pakai betul, betul, siap Pak Ustadz, siap. Sekali layar berkembang, pantai surut, duduk mundur ke pantai. Iya, siap. Jadi Ustadz Sugi gini, kan Sukabumi udah ada, alhamdulillah ya Pak ya. Sukabumi, Tasik, terus Tasik, Garut. kita udah mau memperluas lagi Garut di Jabar itu. Ini anak-anak Jabar juga lagi komen di bawah itu kan. Alhamdulillah anak Jabar. Sukabumi itu udah ada 20-an. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang baru terjadi ya Bah di Banten ya Bah ya. Betul. Mantap ini. Kalau di setiap wilayah nanti api itu udah banyak gitu ya. Saya nyalon presiden langsung jadi itu nanti. Wah keren. Kemarin Pak Ustadz Sugi ngobrol sama Jadi gini barangkali ya. Jadi kalau saya mohon maaf ini ya teman-teman semua, saudaraku semua.
Saya ini juga memimpin sebuah organisasi seluruh Indonesia. Saya kebetulan juga ketua seluruh Indonesia. Jadi itu tadi yang pertama tadi penguatan struktural ya. Yang perlu. Yang kedua, kalau seumpamanya kita tidak usah mencari secara kuantitas, tapi yang kita butuhkan adalah kualitas. Ya. Buat apa juga memenuhi Komal, memenuhi yayasan, memenuhi grup kalau cuma sekedar tidak kita bisa membuat satu kontribusi kepada organisasi kita ini sebagai dakwah. Ya, itu kan dakwah itu kan tidak mesti harus seperti Pak Desugi, Bang Andi, kemudian Gurunda Suma dan sebagainya. Yang penting kan seperti yang hadis ya, sampaikanlah Pak De? Sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, itu gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau seumpamanya ini kita bisa bayangkan aja ya. Kalau seumpamanya di Jawa Barat itu di setiap kabupaten nggak usah banyak lah, paling banyak ke 10 lah, santer 10 lah. Emang di Jawa Barat berapa kabupaten, Bang? KBRI, Kabupaten Bandung, Selatan, ya Pak, itu teh. Banyak Bang, banyak hampir 28. Banyak. Nah, coba 28. Jawa Barat itu 29 kabupaten. 29. Oke, 29 ya. Coba kita kali 10 orang aja. Berarti kan sudah 290 orang untuk Jawa Barat. Ditambah dengan 38 provinsi. Nggak ribuan apa? Itu. Nah, tapi coba bayangkan kalau 290 orang itu yang punya kualitas luar biasa, gimana? Apa tidak menggeming? Apa tidak menggeming di seluruh Indonesia? Iya. Betul. Itu. Jadi nggak usah kita terlalu bilang, oh harus 30, 40, 50, 100, nggak usah. Untuk sementara. Pokoknya 20 itu tapi punya kualitas semua. Itu satu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga yang selalu saya pesan-pesan kayak Pak De ya. Setiap kita pertemuan rapat selalu saya jangan ada konflik kepentingan pribadi di dalam sebuah yayasan. Itu yang paling pokok. Karena kalau ini terjadi, ini akan merusak itu namanya jalannya organisasi. Kita di sini sepakat bahwa pertama adalah silaturahim, ya. Kemudian yang kedua adalah benteng umat. Kalaupun ada bonus itu insya Allah jangan kita sama dengan di grup sebelah gitu kan. Mengutamakan seumpamanya penghasilan itu next time. Nah sekarang kan Mbak Gurunda sudah membuka ada skincare itu kan diberikan kepada teman-teman semua. Bayangkan kalau 290 orang Jawa Barat kasih laku 2 aja atau 3 aja dalam satu itu kira-kira berapa nilainya? Dikali 38 provinsi. Dan itu kan ada kontribusi diberikan kepada masing-masing perwakilan atau masing-masing wilayah itu ada hitung-hitungannya. Nah kalau begitu gak ada masalah. Tapi kalau seumpamanya kita berbisnis untuk kepentingan pribadi, mau cari keuntungan pribadi di yayasan ini, itu mohon maaf. Itu yang saya pribadi sangat tidak setuju. Betul. Kan begitu Pak De ya? Ya setuju sekali Pak Peta ya. Jadi gini, kita di Komal ini hanya sebagai formalitas ya. Sebagai formalitas saja. Sebenarnya tujuan kita itu ya di daerah. Ya di lapangan. Itu tujuan kita itu di lapangan. Kita bentuk API ini bukan untuk membentuk Komal banyak-banyak. Enggak itu sebenarnya. Jadi di lapangan ini kita perbanyak. Jadi ketika terjadi kasus pemurtadan itu kita cepat gerak gitu loh. Cepat gerak. Seperti contoh ini terjadi di Rohil ya kalau nggak salah tadi videonya itu. Ada seorang pendeta nyamar ustadz. Nah coba kalau di setiap misalnya di daerah itu di kabupaten itu ada di Rohil, cepat gerak anggota yang di Rohil ya, DPW Riau informasi ke pusat ngasih komando tep cepat
cepat itu kita kita tangani gitu loh. Nah sekarang yang jadi masalah itu kan api kan belum bisa menyebar ke ke kabupaten-kabupaten, ini yang masih jadi kendala. Maka dari itu harapan saya untuk saudara-saudaraku ya semuanya, kalau bisa tiap kabupaten kita bentuk tiap kabupaten. Setelah itu kabupaten bisa clear, masuk ke kecamatan kita bentuk. Kalau nanti masuk ke desa, kita bentuk ranting-ranting di desa itu. Mampus itu misionaris kalau api itu sampai besar, ya kan, masuk ke desa-desa, mampus hotel-hotel itu nggak sanggup bergerak dia. Ada gerakan sedikit langsung serap, nah, kan begitu. Ya, jadi tujuan utama api lapangan, bukan komal. Komal ini hanya formalitas saja. Sebenarnya seperti itu. Mohon maaf Pak Ustadz, contohnya kemarin kan, mohon maaf ya, ini bukan membanggakan diri Jawa Barat, enggak ya. Iya. Contohnya yang kemarin di Kopo itu kan kami ikut andil untuk membubarkan Syiah. Iya, Itulah kami udah bergerak Bang, itu insya Allah kami udah bergerak. Alhamdulillah dibubarkan semua. Kita udah masuk ke situ. Malah sampai ada ancaman kan membubarkan acaranya Bang Juba. Kami tidak takut sedikit pun, saya bilang silahkan kalian lakukan, nyawa kami paling di depan. Itulah kemarin waktu acara itu. Kami ini berputar, wah matang sekali. Berputar Pak Sugi. Satu sisi kami udah ada rencana, satu sisi ada ancaman segala macam. Jujur terang-terangan itu ke Jawa Barat, terang-terangan. Mau ngejar Bang Juba, mau bubarkan api segala macam. Tapi saya tunggu, saya bilang begini, orang kalau memang mau berbuat tidak usah ngomong dulu. Orang pasti siap-siap lebih dulu. Sebelum kamu masuk satu langkah pun ke acara api, saya bilang sudah, jangan salahkan kami, saya bilang gitu. Ternyata tetap aja kecolongannya. Itulah perjuangan anak-anak kami Jawa Barat. Walaupun kami cuma beberapa orang kemarin, karena memang terkendala lokasi ya Pak Ustadz. Makanya sebetulnya di Jawa Barat tuh banyak, anggota tuh 169. Masya Allah. Cuman karena pada jauh, jadi makanya lah kami berpikir untuk dibentuk di ranting di kabupaten masing-masing. Itu mempermudah kami komunikasi juga. Begitu Pak Ustadz. Siap. Nah, ini lagi yang paling penting ya. Ini lagi yang paling penting dalam gerakan-gerakan yang kita lakukan di lapangan ataupun apapun namanya, kita mau menangkis atau membentengi kita dari pemurtatan. Saya minta dilakukan dengan soft, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Jangan kita karena ada api ini merasa kita besar terus kita mau berbuat arogansi. Oh, enggak boleh, jangan. Tidak. Menimbulkan implikasi hukum ya. Implikasi hukum buat kita semua ya. Jadi artinya apa? Kita pakai filosofi ya, mohon maaf ya, kalau kami di Tanah Bugis itu ada namanya kita filosofi, 1 kali diingatkan, 2 kali diingatkan, 3 kali baru. Dalam Al-Quran kan juga dalam agama kita kan ajarannya begitu. Ajarlah anakmu 1 kali, 2 kali, 3 kali baru pukul, kan gitu ya Pak De ya. Iya betul. Tapi artinya kita pukul dengan bagaimana ada mekanisme. Ya, saya mohon maaf ini, saya buka aja seumpamanya saya dari aparat penegak hukum, ya kan. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman di API selaku pengawas dengan bersama Pak Desugi, itu saya selalu sampaikan bahwa kita lakukan dengan cara-cara yang bil hikmah gitu ya. Betul. Menyampaikan. Nah kalau seumpamanya ini mohon maaf ya, seumpamanya ada terbocor yang digesekkan, laporkan kepada RT, RW, Pak Dusun, Lurah, ataupun kepolisian yang ada di situ setempat. Nah itu yang perlu, artinya kan kita kan punya bukti nih, apa nih seumpamanya ngerebek ini satu tempat nih, kan harus ada buktinya semua. Betul. Gitu kan? Kalau dia masih ngotot-ngotot di situ, apalagi dengan kekerasan, jangan kita lawan. Ya, langsung kita sampaikan kepada aparat Palu, ini bukti saya Pak. Nah, ini sudah sangat meresahkan masyarakat, memaksakan. Dia sudah melanggar SKP 3 menteri. Ya, orang yang sudah beragama dipengaruhi dan sebagainya kayak itu. Nah, jadi biarkan aparat yang ada di tempat itu yang berbuat, itu satu. Yang kedua, setelah kita laporkan langsung update ke pusat. Ya, langsung ke update API pusat supaya bisa di backup dari masalah mungkin barangkali ada penasehat hukumnya atau bagaimana kayak seperti itu. Laporkan kepada saya atau kepada Sugi selaku pengawas. Kami akan teruskan ke pusat.
Jadi kalau kami di API itu ada 3 pengawas. Bang Sondi itu adalah ketuanya, saya dengan Pak Desugi itu adalah anggota. Begitu teman-teman semua. Nah ini khusus untuk API Jabar ya, Abah. Nanti usahakan setiap kabupaten ada cabangnya ya Bang ya. Ada cabangnya. Pokoknya mah Jabar mah nu aing nyabahnya getih aing getih api Jabar ya. Betul. Semangat terus Jabar ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap, siap. Ini tidak kalah penting. Untuk saudaraku semua netizen ada 635 orang. Bagi Anda yang ingin mendaftar API sekarang caranya sangat mudah. Tinggal diinstal saja API. Cari di Play Store, ketik API. Langsung keluar, diinstal, daftar melalui aplikasi. Nah, kan enak kan? Nah, siapapun Anda dimanapun, asal Anda punya HP bisa daftar API. Insya Allah ya, kita terus bergerak. API 1 tahun, baru 1 tahun berdiri, ibaratnya anak masih belum bisa merangkak ya kan, baru merangkak lah kalau anak ya. Tapi tengok hasilnya seperti apa. Subhanallah. Ya hasilnya subhanallah. Banyak sekali orang-orang yang kita mualafkan, banyak sekali sudah menanggulangi pemurtadan dan sebagainya. Ya jadi rugi. Ya orang Islam nggak gabung API rugi. Ya insya Allah kita berjuang tanpa pamrih. Yuk kita gabung bersama API. Tujuan utama menanggulangi atau membentengi umat dari upaya pemurtadan. Itu yang paling utama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap. Terima kasih guru-guruku atas. Saya terus terang ini teman-teman semua, saudaraku semua. Saya tidak sampai berpikir API ini begitu cepat berkembang. Ya. Ini baru 1 tahun tapi luar biasa. Ya, anggotanya mungkin sudah ada sekitar 2.000-an lebih ya Pak Dea atau 3.000-an. Hampir 3.000. Nah, coba. Jadi sangat luar biasa dan ini menandakan bahwa memang mulai sekarang gerakan masyarakat Islam itu bersatu itu ada. Artinya apa? Orang-orang yang bergabung di API ini melihat di sekelilingnya dia mau berbuat tapi tidak tahu mau berbuat bagaimana caranya. Ya kan? Makanya dengan bergabung di API ini atau merupakan salah satu solusi untuk bisa kita menyelesaikan problem-problem pemurtatan, pemaksaan kehendak, kemudian mempengaruhi dengan bagaimana caranya. Itu yakin dan percaya bahwa rekan-rekan yang bergabung di API mungkin sekitar 70 sampai 80% itu mengalami atau melihat di sekeliling kita ada yang seperti itu, tapi dia tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, itu tadi ada yang di bawah. Saya ingin gabung API, tapi saya awam nggak punya ilmu, nggak masalah bang. Ya di API ini tidak harus orang pinter, tidak. Semuanya boleh bergabung. Apa tujuannya? Kok semuanya boleh bergabung? Paling tidak bisa menyampaikan informasi. Oh di daerah saya ada pemurtadan, Ustadz gimana ini? Jadi nggak harus berilmu. Bagi Anda yang masih aparat, nggak usah khawatir. Banyak aparat di API. API Rio pembinanya polisi aktif. Ya, pengawasnya TNI aktif. Pengawas API Pusat, Pak Peta, polisi aktif. Jadi nggak usah khawatir. Ya, banyak sekali aparat-aparat yang gabung di API. Anda aparat, mari bergabung. Ya, nanti bagi saudara-saudaraku yang di aparat, Anda bisa melalui jalur hukum. Nah, kan enak saling bahu membahu gitu loh. Anda aparat hukum, dakwahnya melalui hukum. Nanti yang dia di bidang ekonomi, dakwahnya melalui ekonomi. Ya kan, yang punya ilmu agama, dakwahnya melalui ilmu agama. Begitu. Jadi semuanya kita butuhkan, ya sehingga kita nanti menjadi kuat. Begitu, bukan begitu Pak Peta? Cocok benar. Kemudian yang kedua, nanti kan di divisi itu nanti kan kalau seperti yang tadi saudara kita yang dibawa barangkali kepengen, nah kan ada pembelajaran, ya
Cuma sekarang kan kita ini lagi memperbaiki perluasan struktur di seluruh Indonesia. Baru setelah itu, apalagi kalau seperti yang tadi visinya API Jawa Barat bahwa mau bikin sampai di ranting, itu sangat luar biasa. Perlu kita dukung sama-sama. Nah, setelah itu nanti kan ada pembelajaran. Seperti, ya kan tidak mesti barangkali Pak Desugi mau debat terus. Ya kan? Iya. Gurunda semua. Nanti ada divisinya itu nanti akan memberikan pelajaran-pelajaran tentang cara debat. Apa sih yang harus dibutuhkan? Apa yang perlu dipersiapkan? Bagaimana caranya kalau ada serangan seperti ini? Bagaimana menjawabnya? Itu nanti ada divisi yang mengatur tentang itu. Nah, seperti yang tadi Pak Desugi katakan bahwa yang paling pokok itu adalah gerakan kita di lapangan. Ya. Kalau di Komal-Komal itu hanya sebagai media pemberi informasi bahwa di sini ada seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini. Ya kan? Nah, karena saya yakin dan percaya dengan adanya API ini sudah ratusan orang yang masuk Islam. Mungkin mereka tidak gabung di sini karena malu atau belum siap. Tapi banyak yang sekali yang apalagi Pak Desugi. Pak Desugi ini paling senior ini. Bentar, saya nyanggah dikit ya. Itu banyak yang komen di bawah, daftarnya gimana. Kata Ustadz Alif, ini udah ada aplikasinya di Play Store ya Kang Alif. Betul, tadi Apologet sudah saya umumkan itu. Islam Indonesia. Tinggal di-download aja Play Store, di situ ketik Apologet Islam Indonesia, tinggal daftar di situ. Cari kolom daftar. Ya, cari kolom daftar di situ, tinggal daftar di situ ya. Bagi teman-teman yang di bawah banyak yang nanya itu cara daftarnya, ya daftar di Play Store ya, masuk ke Apologet Islam Indonesia, cari daftar, langsung klik di situ daftar. Ya lanjut Ustaz Sugi, Bang Petalempu. Oh, ternyata ada Gian Santang sama guru ini sama Pak Ketua. Iya. Oh, makanya gue cari-cari namanya tadi mana Pak Ketua ini, ternyata mah Gian Santang ya. Iya. Lagi bareng ini di markas API. Oh gitu. Di tempatnya Kak Titis ya? Iya. Masya Allah. Pak Desugi sudah balik? Udah balik. Tanggal 18 itu saya langsung pulang kemarin tuh. Oh gitu. Iyalah teman-teman di bawah silakan bergabung dengan kami semua. Di App Store nggak ada Bang. Di Play Store, yang ada di Play Store. Saya udah download kemarin tuh. Pak Ade takut sama Mimi katanya Bang Yan. Ada aja Bang Yan ini. Enggak Bang Yan, itu kan channel saya itu ada kena. di Play Store. Di Play Store itu ketik Apologet Islam. Apologet Islam Indonesia itu ada kok, buka. Coba ketik di Play Store. Ada. Udah resmi kok. Ya, buka Apologet Islam Indonesia. Aduh, HP saya mati. Ya, mau nyentuhin. Tapi ada kok, cari ya. Ketiknya jangan API ya, tapi Apologet Islam Indonesia. Nanti ada kok keluar. Diinstal aja aplikasinya. Nanti di situ klik untuk pendaftaran ya. Oke, lanjut. Maaf Pak De kepotong. Lagi rapat sama Ibu. Oh, barangkali yang itu mengatakan tidak ada di APP itu yang pakai iPhone barangkali, karena saya juga nggak bisa. Iya, yang pakai iPhone nggak ada. Nih ya, saya kasih contoh nih. Coba dibesarin biar saya kasih contoh nih. Ya barangkali yang nggak bisa itu mungkin yang menggunakan iPhone ya kayaknya. Apologet Islam Indonesia, tinggal install saja. Tuh. Apologet Islam Indonesia. Silakan diinstal, daftar di sana dimanapun Anda berada. Ya, nanti akan dikelompokkan. Ini dari mana dikelompokkan, dibuatkan Instagram. Nah, di situ nanti kalau sudah terkumpul minimal 10 orang atau berapa, suruh bentuk
kepengurusannya. Begitu. Ayolah kawan-kawan, tanpa saudara sekalian api nggak bisa besar. Maka dari itu saya sangat kami bukan saya, kami sangat berharap peran serta saudaraku sekalian. Ini misionaris itu semakin kalap. Iya, teman-teman, kalau buat yang iPhone itu iOS ya belum ada itu, belum masuk kayaknya. Tapi udah daftar itu Ustaz Alif. Cuma kalau khusus yang iPhone belum masuk kayaknya, belum ada itu. Iya. Kalau di Play Store udah ada. Iya. Saya ulangi lagi ya. Jadi kita sangat berharap saudara-saudaraku sekalian ikut andil di dalam membentengi umat ini. Kita lihat semakin hari misionaris itu semakin kalap dia. Debat kalah, nggak punya ilmu, ya kan? Jemaatnya banyak yang masuk Islam, mereka kalap. Akhirnya nyamar-nyamar, ngaku ustadz. Seperti yang video yang beredar nih. Ini saya setelkan ya. Ini ada video beredar. Nih ya. Haleluya, salam satu tubuh Kristus, inilah kami, hamba-hambanya, para senior dan pedispo di pedalaman Indragiri Hilir. Ya, sekarang kami ada di S2. Wih, kami sudah sampai setelah 1 jam lebih di speed. Bapak Pendeta Mulyono Singgandeng. Oh, Bapak Pendeta Mulyantono Singgandeng, Bapak Pendeta Hiyasin Guandeng. Kami semua bertiga ini pakai peci loh, bro. Keren. Ini luar biasa ini. Ini kami sudah sampai. Ini lokasi kami. Akan ada KKR yang ini. Haleluya. Ini hamba-hamba yang sudah menanti kami. Mantap. Kita sampai. Haleluya. Jadi boleh lelah tapi nggak boleh nyerah. Injil harus diberitakan baik tidak baik keadaannya. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu Kristus. Barakallah. Tengok tuh ya. Ya itu misionaris belegu gitu mas, contohon. Ini. Kudu kalau anda orang Islam melihat ini, hati Anda tidak tergerak ingin membentengi umat, pertanyakan Islam Anda, pertanyakan iman Anda. Lebih baik Anda pakai daster ya, pakai daster aja, pakai BH, pakai daster sono. Kalau melihat seperti ini Anda tidak tergerak hati Anda untuk membentengi Islam, ya pakai daster saja atau pakai kain kafan sono minta dikubur hidup-hidup. Bentar Pak De, justru yang pakai BH pakai daster lebih semangat loh emak sekarang. Lihat nah, ini laki-laki, maksud saya ini laki-laki Islam ya. Kalau melihat seperti ini kok tenang-tenang saja, tidak ada tergerak hatinya sedikit pun, lebih baik Anda ganti kain kafan minta dikubur hidup-hidup. Ya, berarti Anda nggak punya iman sedikit pun di dalam Islam. Melihat seperti ini rela saudara-saudara Anda disesatkan untuk nyembah anak orang. Ayolah, mari kita gerak bareng. Kita sudah punya payung hukum. Ya, kita punya yayasan API yang menaungi, yang mempunyai dasar hukum, bukan ilegal tapi legal. Ayo, saudaraku sekalian, bergerak kita sama-sama. Ya, kita berantas pemurtatan. Ya, mereka itu tipu-tipu. Memang agama mereka itu kalau nggak nipu nggak laku. Makanya berpakaian songkok, ya kan, pakai sorban, ya. Terus diakhiri barokallah, matamu barokallah. Kalau nggak nyamar Islam nggak laku atau gimana, Dasar lo oten-oten koplak sekalian lo. Saya, mendidih darah saya melihat seperti itu tuh. Ayolah kawan-kawan, bergabung kita di API. Kalau bisa di seluruh Indonesia, di desa-desa ada API. Sehingga begitu ada gerakan pemurtatan, langsung kita halau. Nah gitu dong. Haleluya, cuy. Ini ada Bang Handi, diem baik. Bang Handi, assalamualaikum Bang Handi. Aduh sakit hati Pak D katanya. Ya iyalah, orang Islam sebodoh-bodohnya orang Islam nggak pernah sholat sekalipun, kalau lihat begitu, kalau di dalam hatinya masih ada iman, pasti ikut mendidih darahnya. Ya, itu ciri-ciri orang yang beriman.
Tapi kalau udah nggak ada rasa, aduh ya biarin aja lah. Kalau dia mau murtad ya biarin aja, udahlah. Kau jangan ngaku Islam kau, bikin malu. Jangan ngaku Islam kau. Ya, ayolah saudaraku sekalian, bangkitkan giroh Anda. Islam harus tegak. Ya, nggak boleh Islam saudara-saudara kita dimurtadkan dengan cara tipu-tipu seperti itu. Nggak boleh. Kita harus gerak di seluruh desa-desa Indonesia harus ada api. Ya, insya Allah kalau ada api di seluruh Indonesia, lumpuh para misionaris-misionaris beleguk, penyamar itu ya. Ayo gerak kita. Ada nggak ustadz pakai kalung salib menginjili Kristen gitu? Ada enggak sih? Jijik kita, jijik. Nggak mungkin kita mau seperti itu. Tapi mereka enggak. Pakai pakaian Islam, pakai peci, pakai sorban, barokallah, barokallah, pemakan babi, barokallah, barokallah, ya Allah, menjijikkan sekali ya. Tapi mereka nggak merasa jijik karena memang dasar agama mereka itu disebarkan dengan cara tipu-tipu. Kalau nggak nipu tidak laku. Saya bertanggung jawab atas ucapan saya. Ya, tanpa tipu-tipu Kristen nggak laku. Nah itu dia. Karena memang di dalam Filipi 1 ayat 18 tidak mengapa Yesus itu diberitakan dengan maksud baik ataupun dengan cara menipu. Nggak masalah. Maka jangan heran kalau mereka berusaha tipu-tipu. Dalam Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Supaya bisa memenangkan Islam, mereka harus tampil ke Islam-Islaman. Ya, seolah-olah mereka Islam, padahal kafir laknatullah alaih. Nah, saya betul-betul ini kalau di depan saya udah aku injek-injek nih orang betul. Ngeri, aku belum pernah ketemu kayak gitu. Pernah ketemu ya saksi-saksi Yehova. Nah, itu pernah tuh. Kabur sama saya. Yuk saudaraku, gabung di API. Semangat kita. API tidak memandang manhaj ya. Kamu mau Muhammadiyah, mau NU, mau apapun. Ya, kita nggak pernah memandang itu. Kita nggak pernah membicarakan khilafiyah. Karena ada tujuan yang paling penting, yang lebih penting daripada khilafiyah, apa itu? Membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh anjing-anjing misionaris itu. Itu bisa dilaporkan ya Ustadz Sugi ya? Oh bisa. Ya. Karena di Indonesia itu dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Dilarang. Pak Petalempu tahu beliau. Ini pakarnya Pak Petalempu kalau soal itu. Tanya sama Pak Peta, boleh enggak? Seharusnya memang umat Islam itu mengetahui tentang ilmu kristologi, ya. Harus. Kalau hanya modal iman saja, nggak cukup bos. Iman itu akan kuat kalau dia berilmu. Tapi kalau nggak berilmu, nggak kuat. Kadang yang berilmu pun bisa tumbang juga kalau perutnya lapar, ya kan? Perut lapar iman bisa gugur itu. Makanya kata Nabi itu yang paling aku khawatirkan adalah kemiskinan terhadap umatku. Karena kemiskinan itu mendekati kekufuran. Nah itu dia. Makanya itu yuk. Terus kita berjuang bersama-sama. Kalau bisa nanti API berkembang pesat. Ya kan? Kita perdayakan ekonomi umat. Misalnya kita nanti bikin API Mart. Kan keren tuh. Di setiap cabang-cabang ada API Mart. Wah, subhanallah umat terbantu. Ya. Jadi API itu juga salah satu tujuannya ya memperdayakan ekonomi umat juga, begitu. Betul, Pak Dek. Jadi begitulah salah satu tujuan kami membentuk di ranting-ranting itu kami bentuk untuk mempersempit
gerakan mereka begitu Pak Ustadz. Itu paling inti. Jadi kalau di setiap daerah ada cabang, ada ranting, insya Allah lah gerakan mereka mungkin agak kurang leluasa. Dia akan segan. Setiap wilayah ada api berkibar kan. Jadi mereka pun agak sedikit berpikir 2 kali untuk masuk ke daerah kami itu. Mantap, Gitu mantap. Pak Ustadz Sugi. Apalagi Jabar ini termasuk incaran, Bang. Padang, Udah, jelas. Aceh, Betul. Jabar, Madura, Makassar. Nah, ini termasuk apa ya? Basis yang mereka incer. Nah, itu dia. Betul Pak Ustadz. Ya. Betul. Tidak bisa dipungkiri itu kami akui. Terutama daerah sekarang yang lagi gencar itu Kuningan sama Cianjur. Itu Kuningan paling parah sekarang. Ada orang, ada oten pakai sarung, pakai peci yang dipegang salib. Kan kurang ajar. Itu kalau ada bukti video valid boleh dieksekusi. Eksekusi maksudnya itu ya bukan dengan cara kekerasan seperti yang disampaikan Pak Peta tadi itu, ya laporkan. Gitu loh, laporkan. Kalau Anda langsung lihat orangnya, pegang bawa ke kantor polisi, nggak apa-apa. Betul. Iya, Kita jangan sampai pakai main nafsu. hakim sendiri, nggak boleh. Betul. Jangan main hakim sendiri, nggak boleh. Jangan. Itu nggak dibenarkan. Ada Kita juga caranya. tidak menganjurkan. Betul. Iya. Kita punya aturan. Kita orang-orang berpendidikan. Kita orang-orang yang berilmu. Gitu ya. Tolong dijaga aja, ditahan dulu. Kalau ketemu buat saya, semua ya anak Jawa Barat. saya ajak duduk di warung kopi, kita ajak debat. Kalau saya gitu sih. Nah. Seperti seksi Yehova itu ada 3 orang waktu itu 2014. Ya, Betul, sekarang kita dialog, saya bilang. Kabur sampai sekarang nggak ada berani masuk ke daerah saya lagi itu. Betul. Dan kami pun begini Pak Ustadz, setiap kami melakukan sesuatu tindakan, sebelum melakukan tindakan itu pun kami selalu tanyalah Pak Ustadz Alif, kami selalu koordinasi dulu, selalu nanyain dulu ke Pak Ustadz Alif. Iya, betul. Pak Ustadz gimana ini ada gini. Jadi kami pun tidak sembarangan untuk bergerak, tidak Pak Ustadz. Kami akan di bawah yayasan, di atas kami kan ada. Jadi setiap langkah kami itu jangan sampai menyalahi aturan. Itu yang kami jaga Pak Ustadz. Kita kalau sesuatunya dengan emosi, jangan mentang-mentang kita beremel-emel api, kita berbuat seenaknya, itu tidak dibenarkan. Nggak boleh. Begitu Pak Ustadz. Iya, nggak Jadi boleh. kami selalu koordinasi dengan pusat. Tapi salah saya baru cuman dengan Pak Ustadz Alif aja saya baru bisa koordinasi. Tanya Pak Ustadz Alif lah. Insya Allah selalu komunikasi. Sedikit pun masalah kemarin ada satu oleng yang dipanggil Ustadz. Dia oleng lah karena uang 750.000. Saya konsultasi dengan Pak Ustadz Alif. Yang ternyata memang sudah begitu orangnya susah. Gitu Pak. Iya. Kalau udah nggak bisa ya biarin aja. Kalau nggak salah pernah dialog sama saya kan, udah saya kasih pengetahuan dan sebagainya, dia tetap ngotot, ya udah kamu murtad aja, nggak apa-apa saya bilang. Allah nggak butuh kamu, kita yang butuh Allah, silakan murtad saya bilang. Saya gitu kan langsung murtad aja. Loh kok begitu, ya udah nggak apa-apa saya bilang, murtad aja. Islam itu nggak butuh orang-orang kayak gitu ya, murtad aja lah, nggak masalah kok. Kau murtad Islam nggak rugi, Allah nggak turun derajatnya. Kau tetap di Islam, Allah nggak naik derajatnya juga. Betul Ustaz. Kalau ada orang bertanya sama saya punya pacar Kristen, sangat mencintai. Kalau kamu cinta sama istrimu, sama kekasihmu, murtad. Kalau cinta Allah, tinggalkan. Nah saya begitu aja jawaban saya. Saya nggak mau bertele-tele. Kalau kamu lebih mencintai pasanganmu daripada Allah, silahkan murtad. Tapi kalau kamu cinta Allah, tinggalkan pasanganmu. Nah gitu kalau ada nanya, bagaimana ini Pak? Nggak ada bagaimana, cuma 2 pilihan, murtad atau tetap di Islam. Udah. Nggak ada pernikahan sesama beda agama itu dibolehkan, nggak ada dalam Islam, nggak ada tapi hukum itu tegas. Hukum nggak kenal perasaan. Kamu mau ikut silahkan, nggak mau ikut keluar. Itu di Islam. Nggak ada kok dibikin remang-remang, nggak boleh. Makanya dalam surah Al-Baqarah katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan janganlah kamu menjadikan yang menyamarkan keduanya, nggak boleh. Tetap harus sampaikan hak batil, dah. Gitu.
Mohon maaf, mohon izin Pak Ustadz, Pak Sugi, Bang Juma, Iya. guru-guru semua. Abah mau izin dulu ya, ini mama saya minta antar ke air. Kan Oh, harus iya. digotong Pak. Beliau Iya, lagi iya, sakit iya. juga. Masya Saya Allah. izin dulu ya. Iya, Buat semuanya, monggo. mohon dimaafkan apabila Abah ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan atas nama pribadi dan Nabi Jawa Barat juga. Abah mohon maaf. Terutama untuk acara kemarin, kalau memang ada kesalahan. Wah, Kami tidak, mohon keren, maaf. keren, keren. Begitu Pak Ustadz Sugi ya. Iya. Buat Keren semuanya, banget Abah tuh pamit kemarin tuh, dulu. subhanallah. Iya, Bapak itu Ustaz bagian diwakilan, santang. Bang. Terima Iya, kasih diwakilan, sudah Bang. dinaikkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bang Ian kalau nggak Jangan dijambak nggak minta turun-turun. permintaan. tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Enggak, saya wabarakatuh. mau ngobrol sama Pak Peta sedikit aja. Bang Peta. Assalamualaikum. Kemarin mungkin Bang Peta masuk ke koma sahabat Bang Juma palsu. Saya typing itu di bawah. Saya minta naik, itu saya pernah marah-marah maki-maki di situ. Saya pernah minta naik ke di situ nggak dikasih, ya Allah, saya bilang kasihan Bang Peta gitu kan. Dalam artian bukan kasihan dalam artian saya tahu Bang Peta itu siapa kan gitu. Cuman dengan bahasa lembut Pak Peta, tapi mereka melecehkan gitu loh. Gitu. Aku nggak merhatiin si Bang Gota juga katanya typing di bawah gitu kan, banyak teman-teman, cuma saya nggak perhatiin, udah emosi duluan gua lihat bukan gambar setan semua itu. Ya betul. Gitu Bang Peta. Jadi iya, aduh saya mau telepon udah malam lagi kan itu. Ya itulah Ya, Bang Peta. ini kayaknya ada kabar telepon mereka. penting Bang Yan dari Bang Angga Fajar. Apa yang mau disampaikan Bang Angga Fajar? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Angga Ustaz. Ini kan Api saya dapat mana? informasi. Api Riau Ustaz. Api Riau. Oh, Masya Allah. Ya. Dari video itu kan saya beda, memang beda kabupaten kan, tapi dekat Ustaz. Ini udah kebetulan banyak teman juga di Kepulauan Riau kan, di daerah Indragiri Hilir itu. Jadi kita kan memang di sana itu kan sebenarnya banyak orang Banjar dan orang Bugis di sana, Ustaz. Nah, wilayah-wilayah yang dia kunjungi itu ya basis-basis Bugis, Banjar gitu. Dan kita sudah sebarkan juga, Ustaz, biar mencari posisi si apa itu tadi, Oten tadi kan, sales agama tadi. Mantap. Ya. Nah ini, ya kan? Jadi kita bisa gerak cepat gitu loh. Masya Allah, mantap, Iya. mantap. Alhamdulillah nih tadi teman baru dapat kabar itu kayaknya di sekitaran Pulau Burung, Pulau Sambu. Nah, karena kan nggak begitu jelas tuh dari video, hanya melihat dari pelabuhannya aja Tad. Nah, insya Allah besok beberapa hari ke depan kita udah dapat kepastian kan Ustaz. Mantap, siap Bang, makasih. Keren Kita Api juga- Rio. Semangat Api Rio ya. Insya Allah Ustaz, siap. Insya Allah. Ya. Terima Nanti kasih, Ustaz. tanggal 1 Desember Api Rio mau mengadakan ulang tahun. Datang Bang ya. Siap. Datang, Ustaz. Mantap. Siap. Insya Allah kita jumpa ya. Amin, siap. Mudah-mudahan ini dapat juga nih si sales agama ini Tad. Iya, semoga ketangkap itu. Iya, kita ini sudah saya sebarin juga nih ke grup-grup di sana itu Ustaz. Video-video. Alhamdulillah, sip, mantap. Kalau di sana kan memang kalau Islam itu kuat Ustaz, persatuannya kan memang ini nggak bakalan dapat lah. Cuman gini Angga, mungkin saya kasih satu contoh ya. Ya, Kasih Ustaz. contoh aja. Ini yang sudah kita lakukan dulu sebelum ada api sebenarnya. Tapi kayak ada Pak Sugi, ada Bang Juma dan sebagainya. Saat itu di Majalengka ada pemurtadan. Iya. Yang ke anak kecil itu Pak Ustadz Sugi ingat Iya, videonya? iya. Nah, Betul. kita langsung bergerak. Saya langsung telepon orang di sana, ditangkap sama orang sana. Ya mungkin karena sebelumnya ini dia di atas materai bikin pernyataan. Sebenarnya gak usah bikin pernyataan, harusnya masuk ke itu udah bisa ranah hukum lah ya di situ ya. Cuman ya masyarakat di sana ya udah nggak apa-apa, tanda tangan aja.
Begitu ya. Itu salah satunya. Nanti kalau misalkan minta begitu lagi nggak usah. Nanti begitu lagi ada yang masuk lagi. Jadi untuk pembelajaran aja bagi misionaris ya. Itu untuk pembelajaran. Ya kita nggak bisa memaksakan kehendak orang daerah situ ya. Karena kita itu kan jauhan, Pak Sugi di Riau, Bang Juma di Makassar kan gitu. Ya saya yang di Bandung. Makanya waktu pas saya mau ke Majalengka sama Bang Hadi kalau nggak salah tuh. Ya itu, gitu ya. Bang Angga. Terima kasih. Ini rencananya saya mau share ke Babinsa di sana, Ustaz. Itu gimana tuh ya? Bagus. Wah, bagus. Keren. Ya. Mantap. Iya, ada Babinsa dari polisi juga. Kapolsek di situ kan. Itulah yang tadi yang saya bilang bahwa kalau semuanya ada seperti itu, jangan kita mengambil tindakan sendiri, karena jangan sampai maksud dan tujuan kita baik, tapi caranya kita bertindak itu di luar daripada ketentuan hukum. Nah, kalau semuanya ada seperti itu, serahkan kepada mungkin Babinsa kah, Babin Kamtipmas kah, atau polsek setempat lah, ada polsek subsektor gitu. Ya. Ini kan saya baru dapat kita melakukan satu tindakan tetapi tidak bisa berimplikasi hukum kepada kita gitu. Siap, lanjut. Menegakkan hukum dengan melawan hukum gitu ya. Ya. Di Aceh ada pindah katanya. Ada di Aceh ada. Cuma belum terbentuk kepengurusannya ya. Udah Bang, sekarang gampang Bang, nggak usah nanya di mana ada api. Install saja aplikasinya di Play Store, Apologet Islam Indonesia. Anda bisa daftar dari daerah manapun. Begitu Bang ya. Iya bagian itu. Sampai sekarang tuh kalau gue pikir-pikir tuh jengkel gue tuh. Kalau di depan saya ada nih gue selesaikan secara adat itu. Iya, betul kan. Mau betah masih ingat ya. Sebenarnya gini, harusnya masukin dulu diproses dulu hukum gitu. Bukan harus dipukulin, enggak ada. Ini anak-anak kecil. Ini ada tanya daerah apa saya lupa, ada di dulu datanya banyak banget ya. Teman-teman, karena api ini adalah tergabung dari dulu sebenarnya Bang Peta, Bang Handi, Bang ini, dan alhamdulillah sekarang ditambah dengan yang muda-muda gitu loh. Tambah banyak, alhamdulillah. Betul ya Pak Sugi ya? Pak Sugi? Betul Bang Yan, betul. Makanya Pak Sugi ketemu saya itu nangis dia. Kemarin itu di Subang, ketemu Pak Peta pasti nangis juga. Jangan mengada-ada Bang Yan. Orang Bang Yan yang nangis meraung-raung, saya dibilang pula. Untung aku bertemu sama Bang Juma, aku cuma sendirian. Jadi nggak ada yang tahu. Ya gimana Bang Yan ya? Kita ini memang bukan saudara kandung, saudara seiman, cuma merasakan bagaimana kita ini mempunyai tujuan yang sama. Jadi melebihi daripada saudara kandung itu sendiri, Bang. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Saya ketemu Abah itu padahal dekat sini, Mbak Pesugi, rumah saya, rumahnya dekat saya. Tapi rasanya gimana ya? Lain gitu Pesugi. Karena ya digabungkan dari pergerakan yang sama gitu, kayak sama Boy nih. Boy itu ke rumah tuh. Ustadz Alif kan gitu ya. Saya lagi sakit itu saat itu Pak Sugi baru sembuh sakit, alhamdulillah. Bisa ditengok teman-teman di Jabar, teman-teman di gitu Pak Sugi. Walaupun rumah sebegini, alhamdulillah lah. Gitu ya teman-teman, ini untuk pembelajaran saya Bang Peta. Ini Bang Peta udah lama nggak ketemu saya, padahal saya tahu mukanya, Bang Peta tahu muka saya, tapi di darat saya belum ketemu sama Bang Peta. Saya kemarin ke Makassar saya nggak ikut. Nanti insya Allah tahun depan atau sebelum tahun depan saya bisa ke Makassar. Amin. Amin. Saya ketemu Bang Peta. Kalau sama Bang Handi dari awal itu ketemu Bang Handi. Siapa lagi ya? Banyak lah.
dan teman-teman kita di luar gitu ya. Termasuk ini Pak Sugi, ini cerita lama, cerita baru nih. Bentar, saya ini dikit masuk. Teman-teman yang stay di Jakarta atau di Jabotabek dan sekitarnya, kalau ada yang mau ikut jumpa pens bersama Gurunda Juma, nanti tinggal hubungi Ahi Kores, saya atau ke Bang Handi ya. Teman-teman yang stay di Jakarta, nanti insya Allah tanggalnya kita tentukan besok mungkin ya, kita ini dulu sama tim ya. Gratis, nggak dipungut biaya apapun ya. Oke, lanjut Bang Yan. Itu pengumuman yang bagus. Silakan yang ini ketemu Bang Juma, silakan nanti kontak Bang Kian Santang ya. Itu ya teman-teman. Jadi tolong kita eratkan silaturahmi. Jadi Pak Sugih tadi malam itu biasa Tristan bermasalah lagi. Saya tidak pernah nantang dia, cuman masalah tentang Tuhan itu. Ingat ya Pak Sugi? Nah, terus bikin PT dia ada di saya. Bahwa saya akan face to face dengan bukan face to face, akan akan diskusi tentang ketuhanan apakah sama antara Islam dan Yahudi. Itu Tristan tuh. Teman-teman dengerin ya, saya tidak pernah nantang dia. Kalau toh memang mau nantang di darat gitu loh. Saya lebih enak di darat. Begitu Mas Sugi. Kalau di TikTok, Tristan bukannya Islam. Ya Islam kan dia nggak ini, biasa lah dari dulu kan begitu ke Bang Juma. Iya kan? Terus dan ada kabar-kabari dia mau bikin air katanya. Anti Islam radikal air itu. Kan kita api nih, harus ada air dong. Nah itu ya, Pak De. Aku buka-buka di sini aja semua. Dari dulu, dari kemarin saya dapat informasi ini. Sengaja. Paling juga udah layu sebelum berkembang. Enggak, saya malah saya suruh buka cepat gitu kan. Bikin yayasan. Ngerti kan kenapa saya suatu saat dia naik gua gugat loh gitu. Silakan Bang Peta lanjut. Coba teman-teman provokasinya bagaimana air anti Islam radikal itu. Coba Emang kita orang-orang ngapain, orang-orang radikal semua. Bukan itunya Islam radikalnya Pak De, Pak Lembu. Coba. Kan yang radikal emang Islam doang gitu. Iya. Nah itulah. Biarin aja tuh sama si papa jahat mungkin nanti sama BAB. Aku suruh bikin jadi yayasan gitu kan. Paling anggotanya emaknya, anaknya, bibinya. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada PT yang begitu, saya nggak pernah nantang. Satu, yang dia yang nantang saya malas karena itu dari dulu cerita lama, termasuk ke Suaib, termasuk ke Bang Juma itu tentang wudhu. Paling itu aja lah. Capek, itu loh. Ya kenapa pansos dia itu mencari pansos lah. Gitu teman-teman. Pak Ustadz, kami izin turun Pak Ustadz. Mana tahu ada yang mau. Angga di Riau di mana? Angga di Riau di mana? Saya di Rengat Pak Ustadz. Di Rengat. Jangan bilang Pak Ustadz, saya pelatih balet dari dulu juga. Pak Sugi tahu itu. Alhamdulillah beliau udah jumpa sama saya Bang Yan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang hilang nggak di saku? Enggak ya, saya canda ya, Pak. Enggak. Pasti kalau misalkan apa yang dicandain sama kita kadang-kadang ya itulah dibuat semua tuh. Lebih-lebih si pipis jahat, tahu pipis jahat? Tahu. Nah, ya itu. Itu kalau ketemu kita ngajak kopi, nanti udah ngajak kopi, misalkan kalau di Bandung nih ngajak kita ngobrol di Polres gitu loh. Iya. Emang berani dia, Ustaz? Mana? Kalau Yusuf PI gabung ya, Pak De? Gabung, Pak Peta. Gabung, Peta. Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi, Yusuf PI gabung kan? Gabung. Alhamdulillah gabung.
Bagus juga kajian-kajiannya itu dia lawan itu kemarin. Ini Bang Andi bener nggak? Bukan, Pak Sugi? Pak Hasan undang itu. Pak Sugi, ini Bang Andi bener nggak? Bang Andi. Ntar dulu. Bang Andi siapa kalau bukan Bang Andi? Bang Andi. Aku belum ngikutin loh, Pak Sugi ini. Iya Bang Andi itu saya ngikutin. Andi Pak Hasan, Salibes 1 Assalamualaikum loh. Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Hasan? Ya, satu kampung saya ini. Masya Allah ini. Sudah di rumah. Pak Hasan ini semangat sekali orangnya nih. Satu kampung saya nih Pak De. Assalamualaikum Pak Hasan. Iya. Oh sama-sama Makassar juga ternyata. Ada Karibat tuh. Alhamdulillah Ada itu baji-baji Ki. Beda Pak De. Makassar kalau saya dengan Pak Hasan ini satu suku. Oh satu suku. Ya Bugis. Jadi gini Pak De Sugi, waktu pas ada sahabat Bang Juma yang palsu, Pak Hasan lah suruh naik, diajaklah ngobrol. Iya bener ya Pak Hasan ya, diajaklah ngobrol bahasa sana gitu. Masa Sadli nggak bisa bahasa Makassar? Nah, kan dia ngakunya Sadli, gitu. Yang lain sudah ngorek-ngorek belum ngaku kan. Nah, saya keluarkanlah pasportnya, keluarkan pakai bahasa Bugis dengan Sadli, dia nggak bisa. Mana ada Sadli lupa bahasa Bugis, hafal bahasa Sunda. Diajak bahasa Sunda ngerti, Sadli bahasa Sundanya pinter Pinter gitu kan, ketahuan kan. Ingat ya teman-teman. Ya, kurang dari 10 menit ketahuan langsung. Begitulah Pak De. Yang agak tuh karebata peta. Alhamdulillah Madeceng. Alhamdulillah. Aduh Madeceng mah. Iya. Jadi mari karebata Bandung. Iya, Madeceng peta. Alhamdulillah. Ya, nape ka tuh masuk ke bodokoe. Oh, balas lagi. Nyambak kakak sih. Habis acara itu. Sekitar sepekan. Oh gitu. Iya. Iya. Ada kapal ya. Kita lupa makan nih. Saya lupa makan memang hampir 3 hari karena merasa sangat puas dengan acara, para guru pada kumpul. Masya Allah. Semua bahagia. Sampai saya dari hari Selasa kita sarapan pagi, itu ya, Kamis sore baru saya menyentuh nasi sedikit. Mau tambah lagi sudah kenyang, masih kenyang. Itu karena rasa puas. Nah, gitu kata. Subhanallah sampai segitunya ya. Allahu Akbar. Begitulah, sampai saya lalai dengan kewajiban untuk mengurus tubuh. Akhirnya diberi pelajaran untuk istirahat di rumah sakit. Coba Bang Andi. Halo Bang Andi. Assalamualaikum Bang Andi. Gue agak curiga nih, Andi bener nggak? Coba aku belum ngikutin loh Bang di sini. Yang Andi itu udah aku ikutin makanya. Saya udah ngikutin saya. Bang Andi. 2283 pengikutnya tuh. Cuma sedikit 2000. Masa 2283. Andi Salibes 1. Ini moderator, soalnya moderator ini dia di sini, berarti Bang Andi. Oh ya udah. Bener ya? Iya Bang Andi. Jangan gua ngikutin, bukan Bang Andi lagi. Soalnya kalau belum speak up itu kita juga khawatir kalau langsung follow itu. Nanti aja lah kalau dia speak up. Tapi jadi moderator di sini kok masih ragu juga Bang Yan ini.
Bang Yan dan semuanya, saya mau pamit dulu. Udah malam nih, mau istirahat saya. Oh, tahu saya. Iya, tahu lah. Oke, pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekalian juga saya mau istirahat ya. Sama-sama Pak, ini udah jam 2. Udah 2 hari nih begadang terus. Makasih. Pak Meta. Sekampung. Kamu Pak, petan aku Iya, agak tuh. Bang Meta, nanti kalau masuk ke situ lagi, ajak-ajak bahasa Bugis aja di. Enggak, gue udah blokir kok. Alhamdulillah. Siap. Magi deh. Masih sering sakit gigi kita kumat. Iya? Masih sering sakit giginya kumat. Iya. Nah, ini ada sedikit tips kalau boleh saya tunjukkan. Boleh. Tapi maaf, saya harus menunjukkan jempol kaki saya ya. Iya. Sebentar. Tolong besarin host. Ya, kamera nggak mau ya? Oh, sorry. Ini salah. Maaf. Kabel puangnya. Nah, Iya. kita punya jempol kaki kiri kanan nih. Kalau sakit Nggak kelihatan. gigi, Udah kelihatan. kah? Belum dibuka kameranya aja gimana? Belum simpan, maaf. Nah, ini ya. Kita punya jempol kaki ini. Kalau kita sakit gigi, kita deteksinya di pangkal ini, Bang. Ini ya, pangkal di atas kuku ini. Iya. Nah, di atas kuku ini kita pijit-pijit ke atas begini. Bandingkan dengan yang sebelah. Mana yang sakit? Nah, itu berarti yang saraf giginya sakit. Nah, itu yang kita stimulus ya. Kita begini-beginikan. Nah, gitu sampai ya. Dipijit-pijit. berapa lama? Sampai rasa sakit itu hilang. Itu tidak lama itu. Ya, tidak lama itu. Itu sering saya buktikan. Bahkan ada yang kurang dari 1 menit, alhamdulillah hilang. Dan itu sebaiknya orang lain yang melakukan. Itu kuku pakai cat merek apa itu? Ini cat Antex. Sisa celup terompi. Nah, begitu, Bang. Jadi kalau misalnya Terima kasih. Iya. Nah, kalau sebaiknya itu dilakukan oleh orang lain. Kenapa? Karena kalau kita sendiri yang melakukan, begitu sakit kita kan pasti ngurangi toh. Iya. Tapi kalau orang lain kan kita adu-adu, yang mijitnya kan santai saja, teruskan saja sampai itu. Nanti lama-lama akan cepat lah, insya Allah cepat, banyak. Sudah boleh dikatakan lebih dari 10 orang saya pernah buktikan itu dan tidak ada yang gagal. Amin. Ya. Mudah-mudahan itu berhasil dan belum saya pernah dapat laporan kalau ada yang kumat lagi, Pak. Belum pernah itu. Ya. Mudah-mudahan cocok. Oke. Iya, amin. Dia dijamin sih, kita cuma ikhtiar, metodenya banyak, salah satu yang saya tahu itu gitu, Bang. Oh, jadi kalau yang sakit itulah yang diurut ya. Kalau semuanya kiri ini diurut tidak sakit berarti nggak usah itu ya. Ya betul. Kadang-kadang lurus kiri ke kiri, kadang ngilang kiri ke kanan gitu. Iya. Alhamdulillah. Satu ilmu lagi nih. Terima kasih Dai. Ya ini Semoga ada 595 orang menyimak ini, mudah-mudahan menjadi pengalaman, informasi pengalaman. Amin. Mudah-mudahan barokah. Amin. Oke, terima kasih Pak Daeng. Iya, makasih Pak semua. Bang Andi, Bang Ian ya. Siap, Daeng. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sakit gigi kayak gitu maksudnya ya. Jadi kalau betul. Kalau sebelah kiri, ya. Iya.
karena saraf gigi. Kan ada juga yang katanya sakit gigi padahal gusinya bengkak. Nah gusi bengkak itu bukan karena dari saraf gigi, tapi karena masalah di gusi bengkak. Biasanya umumnya itu karena ada abses di dalam gitu ya. Nah kalau yang seperti itu berbeda lagi terapinya. Tapi maaf saya bukan dokter ya, cuma berdasarkan pengalaman saja begitu kan. Jadi kalau bukan dokter apa? Ya bukan dokter medis tapi dokter praktek. Dokter cintaku gitu ya maksudnya. Dokter segala. Gitu kan. Pasan ini ke rumah saya aja perabotannya, widuh. Itu belum dicari yang kemarin minta nanti ya. Aku belum sempet aja tuh Pasan. Oh, yang sontak. Jalan we. Kapan-kapan Lupa, ke rumah ngopi sambil ngubek-ngubek. Siap. Ada di sini cuman nggak tahu di mana, lupa gua naruh ya. Punten hostnya saya pinjam sedikit sebentar roomnya. Kan ada gilingan kopi nggak? Saya banyak biji kopi nih, nggak ada gilingan. Oh, ada. Ya, tapi kan dipakai sama saya, Tapi kalau mau sambil di sini kegiling. Saya bawa kopinya ke rumah. Ada. Kang Yan nanti giling sana gitu. Minum saya di rumah. Kopi mana? Kopi mana, Kang? Kopi ada dari Lampung. Oh, kopi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Bang Yas, Bang Hasan. Siap, Bunda Rahma. Iya, jadi ketawa ya. Ini maaf nih Bunda Rahma, nih kita belum dengar nih ceritanya naik pesawat. Gimana Bun? Emang kenapa Bunda di pesawat? Pulangnya Turbulensi? itu udah pulangnya itu nggak terlalu ini ya, karena kesananya itu yang deg-degan gitu loh. Apalagi kalau pertama kali kan naik pesawat. Apalagi yang kalau benar naik pesawat pertama kali. pramugari, iya Kang. Kalau pramugari itu bilang, tolong sabuk pengaman dipasang, dipasang sabuk pengaman. Iya. Nah, karena cuaca inilah, aduh. Kenapa nih kalau ini pesawat oleng jatuh, matilah kita ini ya Allah. Itu berdoa terus. Ya kan kalau mau kemana kita kalau di atas tuh mau kemana kita? Ya. Iya terjun payung. Pelarian kita kemana? Ya itulah sih. Kata saya Bun, kalau kita naik pesawat sama dengan naik mobil, kayak goyang-goyang kena batu lah, kena lumpur. Iya. Goyang-goyang begitu. Kalau di darat kan banyak pelarian kita kalau ada apa-apa tuh. Kalau itu mau lari kemana kita? Keluar pasti jatuh lah kita. Kemana? Lebih banyak Allah. Nggak bisa kemana-mana pun terjepit. Iya, satu-satunya mohon pertolongan kepada Allah. Nah itu yang utama. Tanya Kores sudah naik pesawat belum? Kores tuh. Perasaan Kores juga kan dari Bali waktu ke Makassar ya. Itu bisa tuh berani dia naik tuh. Enggak pernah dia ke Makassar Bang Kores. Oh iya, kalau begitu ya berarti masih nggak berani naik pesawat ya. Oh enggak berani juga dia ya? Laki-laki. Iya dulu kan dari Bali ke mana? Ke Bandung aja. Ke Jakarta jalan darat ya. Naik bus dia. Tanya Kores. Bukan takut, cuma belum berani. Enggak, memang apa yang Bunda Rahma katakan. Jadi kalau ada apa-apa mau lari kemana gitu. Kalau di kapal itu bisa renang dia, pos aja gitu kan. Kalau kapal laut ya, itu. Iya. Kapal laut bisa kita ini kan. Macam-macam perasaan itu loh. Iya, tinggal kita minta ke Allah lah. Betul-betul kita hanya bersandar kepada Allah itu. Pesawat.
Tapi Bunda Rahma udah pakai pesawatnya udah pakai apa? Jet ya. Udah pakai Dan turbofan. aku pun kan sendiri. Mungkin andaikan ada ini ya BBM, orang-orang. ada BBM sebelah kan? Nah, ada yang temani kita kan nggak terlalu ini kan, Bang, Kang. Iya, Ya. betul. Bisa kita ngobrol lah pakai saling menguatkan, saling apalah. Ya insya Allah lah. Gas Bunda. Emang diskusi minta digas-gas. Aduh. Daripada Di mana ada mau diskusi, ada mau mualaf katanya di mana? di mana? Maksudnya jam segini ada mau mualaf itu di Komal. Gak ada lah. Sahabatnya. Bunda Rahma begitu nyampe bandara waktu pertama nih, nyampe bandara Jakarta. Itu Bunda Rahma yang dilakukan pertama apa, Bun? Pertama. Begitu Ya ngelihat ya saya yang megang tanah kan, ucap doa megang tanah Jakarta kan baru pertama landing turun tuh dari tangga megangkan tanahnya. Bismillah, assalamualaikum, baca doa lah. Nah di airport itu, di bandara itu aku tengok orang yang seiring dengan aku kan, aku tengok, kemana mereka? Ternyata ada lari ke sana, saya lari ke sana kan. Ternyata mereka ambil bagasi. Ya saya tidak tahu tuh kalau kita begini bertanya lah. Sebentar ada si IWG nih. Udah. Kita ini IWG, silakan Bunda Rahma. Ya. Kayaknya Handinya tapi Bang. Kenapa? Maksudnya? Handin yang takut kayaknya nih. Gak usah, itu ada Bunda Rahma. Gak usah sama Andi dulu, sama Bunda Rahma aja. Ya, boleh. Jam-jam segini udah ngantuk kok naik diskusi, gimana dong? Tuh kan? Apa yang mau kamu diskusikan? Naik diskusi tuh yang agak-agak Muhammad membawa Injil, kabar gembira, tidak membawa Al-Quranul Karim. Itu Di mana? Al-Azad 454647. Coba sebutkan. Buka kamu buka dulu, buka. Coba. Al-Ahzab. Ya, tentang karunia yang besar dari Allah. Kabar gembira tentang karunia. Dia tidak membawa Al-Quranul Karim. Ya. apa kau bilang itu? Iya, Al-Quranul Karim kan itu ada setelah Muhammad mati. Gimana dia megang Al-Quranul Karim? Tahu dari mana kamu itu? Dapat ilmu dari mana itu? Dari sejarah. Mana sejarahnya? Sejarah. Buka. Al-Quranul Karim itu. Ya udah open cam, ayo kita open cam. Dikumpulkan oleh Umar dan Zaid dan kawan-kawan. Akang, santai menghadapi nih orang-orang. Ya tahu, saya tahu. Si WG ini kan begitu terus dari dulu. Iya, itu kan fakta itu Bang. Fakta sejarah. Fakta itu apa? Ya fakta, nyata. IWG itu batu sakarnya Yesus itu termasuk Tuhan nggak? Tuh kan Handi. Ya gue tanya baik-baik loh. Gue dari tadi diam nih. Kamu nanya lo baik-baik. Itu batu sakarnya Yesus itu termasuk Tuhan atau tidak? Kabar gembira. Lu dengerin dulu pertanyaan gue. Lu kalau nggak mau dengerin gue hitung gue kick lu. Lu kalau nggak mau jawab. Batu sakarnya Yesus itu apakah termasuk Tuhan atau tidak? Yang di mana? Kalau nggak mau jawab gue turunin. 1, di mana Bang? 2, 3. Sekali lagi saya ulang. Apakah batu sakarnya Yesus termasuk Tuhan? Batu sakarnya, iya. Oh, jadi batu sakarnya Yesus Tuhan? Iya, menjadi satu kan, satu tubuh kan. Berarti batu sakarnya juga Tuhan? Iya, jangan-jangan kau batu sakarnya kan menjadi satu. Pertanyaan kedua, apakah kotorannya Yesus termasuk Tuhan? Ya itu sudah kotoran, dibuang Bang, kotoran jadi, itu dibuang. Yesus Tuhan punya kotoran. Kalau kau kotor ya kau buang, kau makhluk kotor. Udah, sekarang lu cari babi lu makan. Udah lu jawab pertanyaan gue, puas gue. Dia mau melintir aja 45 coba wahai Nabi Muhammad. Udah, usah dijawab gitu, langsung dihajar aja. Udah kan? Orang. Batu sakarnya Yesus katanya termasuk Tuhan. Udah. Enggak. Tuhannya biar enak kan? Lu jawab jujur kan? Jadi batu jakarnya itu Tuhan. Terus kotorannya?
Tuhan juga. Ya iyalah termasuk Tuhan semua. Gue mau udah ngantuk jadi ketawa lagi. Kau itu yang tersesat menuangkan. Tadi gue udah mau tidur, lu datang deh. Gue bangun itu ngerokok satu dulu baru tidur lagi. Aduh. Batu sakar kok Tuhan. Ya udah terusin lagi. Ntar kalau ada batu sakar gue masuk lagi. Iya, Pak Handi. Nah, Bunda Rahma lanjut ceritanya. Bunda Rahma, lanjut Bunda. Masa ada biji adalah Tuhan, gimana sih? Biji kok Tuhan. Ada aja nih otin pada gila nih. Bunda Rahma. Bunda Rahma. Ini Bunda Rahma ini kenapa kita butuhkan ceritanya ya, sebagai motivasi untuk orang-orang yang masih takut menggunakan jasa pesawat atau kapal terbang ya, yang mana itu moda transportasi yang tercepat saat ini untuk melanglang buana. Itu. Mudah-mudahan Bunda Rahma sudah selesai bikin kopinya tuh. Jadi teman-teman di bawah, saya buka Al-Ahzab ayat 34, apa ini soal Injil? Nggak ada soal Injil di sini. On banget ya. Dari mana itu? Oh, Al-An'am. Udah rubah lagi sekarang dia. Kacau nih orang. Makanya kalau lu naik open cam deh. Gitu loh. Seneng. Karena lu penghujat sih, WG. Kang, lanjut Kang. Yang IWG Ya. itu kepanjangannya apa kira-kira itu IWG? So, Kang Hasan aja lah yang jawab. Ya, kira-kira apa ya? Namanya singkatannya kan. Ya, bagi yang ingin jual beli palang salib silakan nih, ada si jual beli nih, jual beli palang salib nih. Kenapa? Kabur. Baru juga digituin kabur. Ya, teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silakan naik ya. Kita diskusi santai aja dan diskusi ilmiah ya. Jangan kayak si IWG dikit-dikit menghujat tanpa ada data ya. Ini Ina Delsa, Muslim apa Kristen Ina Delsa? Ina Delsa. Nanti kita bikin ini aja di internal. Gak ada suaranya. Ina Delsa. Aduh, itu ini. Dia rame di situ.
masih rapat, Kang. Kecil. Iya, kenapa bagian? Masih rapat. Masih. Ini untuk jawaban si IWG ya. Si IWG kan Protestan. Bapak pendiri Protestan itu kan Martin Luther. Betul ya? IWG, betul nggak? Ya, ini. Nah, menurut Martin Luther, dengerin nih. Did Martin Luther claim that Jesus was an teller? Biar dia kepanasan. Apa sih? Kalau di bahasa Indonesia kan? Dalilnya yang mana? Ditulisin nggak ada begitu seperti kamu lu. Nah, kata Martin Luther mengklaim bahwa Yesus adalah seorang pezina. Kata Martin Luther tuh. Ya, teman-teman dengerin tuh. Di dalam bukunya Table Talks. Itu menurut Martin Luther, bukan menurut gue. Oke. Bapaknya si IWG. Gitu ya teman-teman. Terus kita bacakan di tadi apa dia sebut? Al-Hajj 45. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Terus dimasalahin dia apa ya Al-Hajj ini? Dan untuk menjadi penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya serta sebagai pelita penarang. Itulah ayat 45-46. Terus yang ditanya dia kenapa coba? Nah, terus tadi dia bawa lagi surat apa? Surat apa tadi ya? Al-Imran apa tadi? Udah dijawab tuh. Sekarang pindah lagi An-Nahl 64. Yang mana sih satu-satu dong? Yang mana lagi IWG? Ayo. Nah, oke, sejarahnya lu naik sejarah, buka data ya dua-duanya, Bible dengan Al-Quran, oke? Tapi kalau nggak buka data lu bullshit lu. Mana pegang Injil? Al-Hajj 45-47 mana pegang Injil? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nggak ada ya teman-teman, nggak ada tuh. Dah, mana buka memegang Injil yang mana? Coba. Kan lu udah baca itu tadi Mas Bro, memberitakan yang mana? Kabar gembira. Iya terus? Saksi kabar gembira. Iya terus? Ya kan 47-nya mengenai karunia yang besar. Karunia yang besar itu berbicara apa? Itu kan berbicara yang tidak ayat 16. Mana Injil? Di sini Injil mana? Ya, kabar gembira itu apa? Injil kabar baik. Mana? Emang bahasa Arabnya Injil apa? Kabar gembira itu mana bahasa ya kabar Injil itu kabar Injil baik. Oke, kabar gembira Jalan dari yang bahasa lurus Arab itu jalan kebenaran dan hidup. Cuman karena lafaz saja. Nah, orang Muslim gitu. orang yang berserah diri. Kalau di Kristen orang yang percaya. Anda buka Injil atau kabar gembira itu bahasanya Injil mana? Buka. Tuh nyerocos aja. Mana di sini? Kabar baik kan. Ya ayuhana nabiyyu inna arsalnika syaidau mahmubasyirau wa nazira. Mana Injilnya? Ini kabar gembira di situ kan. Mana Injilnya? Kan kalau terlalu Injil. Kabar gembira menjadi saksi. Kabar gembira menurut Anda sih apa? Enggak usah ya Allah ya Rabbi mana? Kan itu kabar gembira. Muhammad tuh kabar gembira di dalam ini Quran. coba. Ini teman-teman dia nggak tahu soal Injil. Emang kata Injil itu dari bahasa Arab itu apa? Ya kabar gembira di situ apa? Pertanyaan saya tanya Injil di dalam bahasa Arab itu apa? Gua nanya ke lu. Membenarkan. Gua pagi-pagi udah mau marah-marah. Kabar gembira di dalam Al-Quran apa jadinya? Kok nanya gue? Lu yang ngejelasin dong kabar gembira itu Injil.
itu ya tentang keselamatan itu karena Isa, karena Yesus. Ya lah kabar mana gembira. di sini tentang Isa? Mana di sini tentang Isa? Ya Allah, mana? Kabar Buat tadi gembira itu sebutin. tentang siapa? Rasul itu membawa nama Isa, Islam itu Isa masih. Mana yang ada di mana sisinya. tentang Isa? Ya Allah, Agama ya yang Robi. di sisinya. Inilah teman-teman Bani salah terjemahan. Kok salah terjemahan? Iya, Buat memang apa salah itu terjemahan. fakta? Ya sekarang Injil mana Injil di sini, kata Injil ini mana? Ya kabar gembira Arab. di situ. Mana gambar gembira apa artinya? Di bahasa Kabar Arabnya. gembira, kabar baik. Bahasa iya kayak bahasa Arabnya apa? Jangan pakai bahasa-bahasa ya, bahasa kan itu diterjemahkan ke dalam bahasa apa Arab oleh Muhammad. Gini Kian Santang ini belajar. Gini. Kamu tahu nggak sejarah Quran? Emang kamu tahu? Tahun 71 tuh saya ada tuh, saya bikin video tuh. Waraqah bin Nawfal dan Khadijah menerjemahkan. Ngapain Viti? Terus datanya dari mana kalau dapat? Coba naikin. Dia memang ini. Oke, Anda kalau begitu, kalau memang Anda itu memang benar meneliti tentang Al-Quran, buka open cam ayo. Mau nggak? Berarti Anda benar. Buka open cam mau nggak? Iya, kalau Quran tahun 71 mau menyatakan nggak? begitu. Mau Waraqah nggak? bin Nawfal, Khadijah itu orang Kristen menerjemahkan kitab. Dia bisa open cam, dia bisa open cam teman-teman ya. Saya akan nantang dia kalau toh memang dia mengatakan viti-vitinya. Diam dulu kamu, diam dulu kamu. Kalau toh memang dia itu berilmu, apa yang dikatakan benar, dia berani open cam. Dan saya pun akan open cam. Ayo. Tantangan saya cuma sekali nih. Berarti kalau kamu nggak open cam, memang kamu itu nggak berani satu dan kamu itu penghujat. Selesai. Hujat gimana? Saya buat apa? Iya menghujat? udah open cam, udah Islam open cam. sempurna. Kang suruh open cam Kang. Sempurnanya Islam itu ajaran para rasul. Rasul itu orang yang Nggak sudah usah menjadi Kristen. kamu nggak bisa bahasa Arab, kamu nggak bisa bahasa Al-Quran yang dibacakan. Cukup. Pertanyaannya sekarang gini. Nggak harus. Apa yang kamu? Aduh. Apakah yang kamu tadi bawa itu benar? Kamu naik open cam, enak gitu loh. Ini Oten kadang-kadang dia mau hujat, tapi nggak mau dia mempertanggungjawabkan apa. Ini benar. Walaupun pakai masker, nggak apa-apa. Kalau walaupun pakai masker nggak apa-apa. Terus terang aja. Udah ya. Yang pasti tadi buah jakar dia itu biji jakarnya itu Tuhan juga, tainya pun Tuhan juga. Saya cuma pengen Islam menjadi sempurna. Udah nggak usah kamu nggak. Emang lu siapa? Gimana itu biji jakarnya gimana biji jakarnya? Gimana biji jakarnya itu, Bang Andi? Nggak apa-apa, biji jakarnya gimana biji jakarnya? Tuhan bukan. Mampus gua blokir lu. Jadi biaya pengirimannya jangan Bang, dia itu orang ini penghujat memang. Udah so tahu tuh monyet. Udah saya blokir Bang Yan, ini jangan juga udah saya blokir. Iya. Kalau dia memang betul-betul pintar, misalkan dia merasa benar, buka open cam. Kenapa? Mau pakai masker pun tidak masalah kok. Tapi maskernya jangan sampai ke mata gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ian, Bang Andi, Bunda Rahma, Gurunda, Zuma. Assalamualaikum. Aduh, eta Oten meni sok tahu. Emangnya arti Injil dalam bahasa Arab kabar gembira, dasar goblok gitu Oten. Boloon nyanyawanan sih ya. Yang nyekek teh nu kitu teh. Makanya karena ada gambar gembira itu Injil di saya dibaca mana Injilnya? Anjala kan nggak ada sini. Kabar gembira mah itu bahasa Yunani, Evangelion.
on gitu kan gregetan saya teh ngadengena yang nyekek dah. Enggak, saya biarin aja dengan ke situ dulu kan biar dia ngerti gitu. Cuman pengen kalau dia merasa benar buka open cam gitu loh. Mau disamain. Dia pikir teh kabar gembira teh dalam bahasa Islam teh Injil. Ye, tolol teh. Dasar oten ngelebok bagong. Ya begitulah kira-kiranya. Mereka kenapa senang sekali menghujat ya? Kema 2 hari yang lalu itu aku kan dibawa tuh nyimak si CP tuh. Hujatannya Nah kayak atau kayak gini gitu Kang Kian Santang buka pakai apa namanya masker gini nggak apa-apa tapi kelihatan mukanya gitu loh jelas atau pakai masker mual wani kan mual wani nggak bakal berani dia bang orang blow on. Assalamualaikum gitu. Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Agung. Mau dengar nggak hujatannya Bang? Enak jengkolnya. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Sempat nyicip. Alhamdulillah. Bang Yan mau dengar hujatannya si CP? Nggak usah lah. Buka Bunda. Naik darah tinggi. CP siapa maksudnya? CP siapa? Si CP Cicupu Chris itu yang penghujat. Oh, satu angkatan satu itu sama si Soptek Atul. CP itu. Enggak, sama si Bom di tempatnya Bom. Ya, di tempatnya Trosoki. Ya nggak apa-apa, Trosoki tahu nanti suatu saat kena juga. Silakan Bunda. Kenapa? Mau denger? Kan? Nggak, yang lain tanya mau nggak? Buka Mi. Sakit hati kalau kita dengar. Rasulullah dihina-hina. Coba kita dengar ya sepotong ya. Siapa noise? Bang Agung noise. Banyak ini ya, cuma saya potong di sini. Banyak yang dia hujat Allah. Ayat-ayat Al-Quran. Jangan Bunda, gak usah ngapain kita dengerin hujatan mereka. Iya betul. Makanya gue malas Bun. Gak usah Bun. Nanti asam lambung saya naik lagi Bun. Makanya aku bilang. Mendingan langsung gitu. Saya bilang mau kasar kayak mau di banned nggak masalah saya. Yang penting open cam dua-duanya yuk gitu. Kadang mereka naik protes ya. Kenapa kalian menghujat? Ini Jero Muslim apa Kristen Jero? Coba komen dulu Muslim apa Kristen. Mana Jero? Kang? Kalau ada Oten saya turun aja kan Kiang. Ya itu ada Oten minta naik. Jero. Ya saya turunkan weh. Kemudian ya. Mohon. Saya juga silakan. Jangan Bang Hasan sini. Ada Ustadz Alif ini. Lagi ya Kang ya. Siap. Silakan Kang Jero. Ayo. Selamat pagi Zero. Selamat pagi. Gurunda masih di Jakarta itu, Bang Akang. Udah pulang. Saya mau bertanya Bang. Halo. Sebentar dulu. Silakan. Saya kan ngomong selamat pagi, kamu jawab dong pagi Bang gitu atau Kang atau Pak gitu apalah. Aduh selamat pagi dibilang tadi Pak. Oh nggak keluar suaranya. Oke. Anda Kristen? Islam? Kristen. Oke. Apa yang bertanya? Tapi nanti bisa bertanya kembali ya.
Ya, saya orang awam Pak, belum paham betul semua. Oh ya, ayo lanjut, silakan. Pertanyaannya adalah simpel aja sih perbedaannya Yesus sama Isa. Perbedaannya Yesus sama Isa. Saya nanya ke Anda. Saya akan jawab. Halo, jangan di mute dong, Jero. Bukan saya yang menyut Pak. Oke. Pertanyaan, menurut kamu Yesus sama Isa sama nggak? Beda. Ya sudah, nggak usah naik perbedaannya tuh. Kalau gitu, lanjut Bunda Rahma. Kalau udah sebut beda ya sudah. Mau dijawab apapun sama karena menurut Anda beda, ya udah selesai, lanjut. Tapi ada ngeklaim dibilang Kalau Yesus, Bang, kalau Yesus Islam itu udah benar karena dia mengajarkan tauhid. Yesus Kristen ini di mana? Itu harus kau sadari. Pengajaran Yesus di Matius 15 itu, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu tunggal satu. Nah itu sama dengan iman yang orang Islam pahami, seperti yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Yesus ini Kristen di mana? Kasih data saya di mana Yesus Kristen. Halo, Anda masih ada di tempat? Jadi kan gimana, bentar Bunda. Jadi Anda kan bertanya perbedaan. Kalau menurut kamu, kalau perbedaan berarti ada persamaan, ada perbedaan. Menurut kamu itu sudah beda, ya sudah selesai. Dan Nabi Isa dan dengan Yesus beda, kata lu, ngapain lagi kita mau nyamain gitu loh. Silakan Bunda. simpel aja Pak ya. Iya, saya pun jawabnya simpel kan. Saya setidaknya entah ada bertambah dikit. Gimana? Mau tahu ada pertanyaan perbedaannya dikit, entah Bapak tambahi bedanya. Iya, makanya saya nanya, sama enggak antara Yesus sama Nabi Isa? Kan lu bilang beda, ya sudah. Ngapain harus ada perbedaan? Kan udah beda tuh kata menurut lu. Enggak loh Pak, kawan saya pun ada Menurut juga. kau beda. Gini. Nabi Isa ketika dilahirkan sampai dia berdakwah berkeliling Galilea memberitakan Injil kerajaan Allah itu, ya itu seperti pemahaman Islam. Tapi setelah masuk ke drama pengejaran, pembunuhan, penyaliban, berdarah-darah itu enggak. Nabi Isa itu diangkat atau Yesus itu diangkat oleh Allah, selamatkan. Itu di situ kita berbeda karena yang disalib kami Muslim. yakini. Tapi Nabi Isa itu dipercaya sama sama Muslim. Iya, Nabi Isa iya di dalam Al-Quran kami. Ini pertanyaannya nggak memusingkan perbedaan kan gitu. Dia udah ngatakan bahwa beda, ya sudah. Terus perbedaannya apa coba? Gak usah dijawab Bunda. Kalau gitu dalam artian kalau perbedaan persamaannya aku jawab. Gitu loh. Ya mau gimana kan Pak? Untuk memberi otakmu nutrisi. Yesus itu. Bentar. Mungkin Kang Alif mau ngejawab. Silakan Kang Alif kalau mau ngejawab. Oke, terima kasih. Oh, mantap. Suaranya Kang Alif. Perbedaannya antara kenapa suaraku hilang sebentar? Lanjut. Oh, bentar, saya matiin dulu. Ini. Oke, perbedaannya antara Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus anak Theos. Ini perbedaan ya, poinnya. Di dalam Al-Quran kan disebutkan ada yang namanya, ntar dulu ayam, saya mau jawab dulu, diam kau ya. Ada yang namanya Isa ibnu Maryam. Beliau seorang hamba Allah, seorang nabi
yang tidak dibunuh dan tidak disalib. Itu Nabi Isa alaihissalam di dalam surah An-Nisa ayat di dalam surah An-Nisa ayat 157 di situ dikatakan Nabi Isa putra Maryam itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Akan tetapi yang dibunuh dan yang disalib itu, kata Al-Quran, orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, ini tentang Nabi Isa. Berarti Nabi Isa alaihissalam itu, iya nanti gantian, oi. Nah, berarti Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah, tidak dibunuh dan tidak disalib. Dan yang lain, yang dibunuh dan yang disalib itu adalah sosok yang diserupakan dengan Nabi Isa. Astagfirullahaladzim, diam. Siapa sosok penggantinya? Ternyata Kristen meyakini Yesus anak Theos yang diyakini oleh Kristen sebagai Tuhan yang mati di kayu salib, alias yang dibunuh dan yang mati di kayu salib, yang bangkit pada hari ketiga dan dituhankan sampai detik ini oleh Kristen. Itu perbedaannya. Dipahami? Paham katanya. Paham Pak. Paham ya? Paham Pak. Oke. Iya, karena Al-Quran mengabarkan, mengkonfirmasi peristiwa penyaliban. Astagfirullahaladzim, diam. Peristiwa penyaliban itu ada dua sosok. Pertama, peristiwa penyaliban ada yang diselamatkan oleh Sang Pencipta alam semesta, yaitu Isa ibnu Maryam, surah An-Nisa ayat 157, ada sosok pengganti Nabi Isa dan dia dibunuh dan disalib. Jadi peristiwa penyaliban dan yang disalib itu ada. Al-Quran tidak menyebutkan namanya. Tapi sampai detik ini Kristen meyakini yang mati dan dibunuh di kayu salib itu namanya Yesus anak Theos. Nah, itu bedanya. Jadi Kristen menuhankan pengganti Nabi Isa alaihissalam yang bernama Yesus anak Theos. Diajak ribu kan. Terima kasih Ustaz Alif. Ya, paham. Coba saya tanya, Yesus Tuhan bukan? Bukan, kata ayam tuh. Yesus pencipta alam bukan? Bukan, katanya tuh. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan, kata ayam. Ya gini, maksudnya persamaannya mana, perbedaannya mana gitu dong, Zero ya, bertanyanya. Siap-siap Pak. Nah, jadi kalau perbedaannya, kalau menurut kamu beda ya udah. Cuman saya berbeda, mungkin bisa nggak menerangkan perbedaannya Bang gitu kan? Nah itu mungkin. Yesus dan Bapa satu bukan? Bukan, katanya tuh. Yesus ciptaan Allah bukan? Iya, katanya tuh. Oh, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Bingung juga. Ya nggak apa-apa Zero, ini pertanyaan bagus lah, nggak kemana-mana. Boleh nggak bertanya? Boleh Pak. Tadi dipahami atau belum sama Pak Zero? Iya, lanjut Arif. Paham Pak Alif. Dipahami nggak tadi jawabannya? Paham Pak. Ya, kalau paham itulah perbedaannya. Karena Al-Quran mengakui peristiwa penyaliban itu ada dua orang, ada dua sosok. Gitu. Cuma Al-Quran menyebutkan sosok yang diselamatkan oleh Tuhan, yaitu namanya Isa ibnu Maryam gitu. Itu Al-Quran mengkonfirmasinya begitu. Tapi sosok pengganti Nabi Isa tidak disebutkan namanya. Cuma dijawab oleh Kristen. Kristen meyakini Yesus sebagai anak Theos, mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, dituhankan oleh Kristen sampai detik ini. Ya udah, itulah yang dituhankan oleh Kristen. Yesus anak Theos, Isa ibnu Maryam selamat, Yesus anak Theos yang mati di kayu salib gitu. Ya Pak ya. Oke. Ya terima kasih Pak ya, Apli sama. Ya sama-sama. Bang Jero ada pertanyaan lagi yang ini gitu loh.
Ya disanggah kayak apa kayak masa langsung iya aja. Gimana sih? Makanya iya aja. Nggak seru Pak Jero ah. Jantungan Pak mau nanya. Ya disanggah dong jawaban saya. Kok gitu jawabannya gitu dong? Atau apalah gitu, jangan kayak ayam main iya aja dari tadi ayam. Lagi direnungkan Pak jawabannya. Oh ya udah kalau masih direnungkan. Toh sampai detik ini Kristen masih menuhankan Yesus kan? Bener nggak? Iya betul. Nah, Yesus harus diimani dan harus diyakini sebagai anak Theos. Itu prinsip imannya. Tertulis di Yohanes 20 nomor 31-32. 30, 31, 32 disitulah poinnya. Gitu. Yesus itu sebagai anak Theos, bukan anak Maria, bukan, tapi anak Theos. Kayak Yesus dibilang dia turun sebagai manusia menghapus dosa, Pak. Ya, sebagai nabi utusan Tuhan, manusia mengajarkan penghapusan dosa. Semua nabi begitu. Ini kan konsepnya ini injililah segala makhluk, Akang. Sampai ayam pun diceramai. Iya, berhubung berisik itu ayam. Udah ayam aja saya injilin nih. Jadikanlah, pergilah ke seluruh dunia, injililah segala makhluk. Ayam, ada kutu di situ, ada kutu. Tanya Tuhan Ustaz Alif biar mengerti gitu loh. Iya. Jadi Tuhannya orang-orang Kristen itu sosok figuran atau pengganti dari Nabi Isa alaihissalam, yang dimana Nabi Isa itu hendak disalib. Karena Al-Quran mengabarkan, karena ucapan mereka Allah menghukum mereka. Mereka itu berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Nabi Isa putra Maryam. Padahal faktanya Nabi Isa itu wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Itu. Walakin syubbihalahu. Akan tetapi orang yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Begitu. Nah, orang yang diserupakan dengan Nabi Isa ini Al-Quran tidak menyebutkan namanya. Al-Quran tidak menyebutkan namanya. Dan kami tidak ambil pusing. Karena poin utamanya, pemeran utamanya dikabarkan beliau selamat. Barrofa'ahullahu ilaihi gitu. Akan tetapi Nabi Isa itu diangkat ke hadiratnya gitu. Bentar, ngapain lu nyamar-nyamar pakai nama Muslim ah? Kampret, ngapain lu? Nyamar-nyamar pakai nama Muslim lu. Dasar umat kampret kau. Nah, siapa blender ini Muslim mana? Muslim PKI. Kafir lu yang kafir. Monyet kamu ini juga kafir. Silakan Bang Jero, Bang Ustaz Alif. Hilang jantung saya Pak dengar tadi. Nah itu, jadi itulah sosok pengganti ya. Al-Quran menyebutkan tokoh utamanya Isa ibnu Maryam diselamatkan oleh Allah. Namun ada sosok pengganti memang tidak disebutkan namanya. Tapi Kristen yang mengatakan bahwa Tuhannya mati di kayu salib, namanya Yesus anak Theos, pada hari ketiga dia bangkit. Nah itu sosok penggantinya. Di dalam Islam, sosok pengganti bukannya hal yang penting. Hal yang penting sosok utama. Sementara Kristen justru menuhankan sosok penggantinya gitu. Mereka menyebutnya sebagai Yesus gitu, anak Theos. Toh Anda sebagai Kristen, Anda percaya atau tidak kalau Yesus anak Theos mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, dituhankan dan disembah sampai detik ini oleh Kristen? Percaya sih Pak. Ya udah, benar berarti Anda menuhankan sosok pengganti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Iya. Kan tadi ditanya perbedaannya, ya ini sedang kita bahas. Anda menuhankan sosok pengganti dari Nabi Isa, gitu.
juga ya Pak ya. Soalnya pun saya kalau ke gereja jarang, makanya orang awam kali lah belum tahu apa-apa. Ya udah begitu. Nah tinggal sekarang bagaimana Kristen memahami tentang sosok yang disalib ini gitu loh. Nah itu poin utamanya. Karena dalam pengajaran Kristen wajib mengimani kalau Yesus itu mati di kayu salib sebagai penebusan dosa dan sebagai iya benar, ajang penebusan dosa bagi mereka yang percaya, kan gitu. Ya Pak ya. Nah, sementara ajaran Yesus yang asli yang dia katakan tentang masalah penebusan dosa, tentang masalah ajaran itu kan bukan begitu. Yesus mengajarkan bertobat. Yesus mengajarkan menyembah Tuhan yang Esa. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dia itu Tuhan untuk disembah, tidak. Cuman ajaran dari doktrin iman Kristen lah yang meyakini kalau Yesus itu sebagai Tuhan yang harus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga sebagai penebusan dosa manusia. Itu ajaran doktrin imannya Kristen gitu. Sementara ajaran Yesus yang asli, Yesus sendiri, dia tidak begitu. Justru Yesus yang asli mewanti-wanti dan mewaspadai kepada murid-muridnya agar jangan percaya kalau ada yang mengaku sebagai Yesus. Waspadalah terhadap pengajar palsu, nabi palsu atau Mesias palsu, karena nanti akan datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Yesus berpesan jangan percaya. Kalau ada yang mengajarkan Yesus sebagai penebusan dosa, dia mengatakan atas nama Yesus, pesan Yesus jangan percaya. Karena itu sumbernya pengajarannya bukan dari Yesus gitu loh. Kalau jangan percaya, penyesat ada. Pertanyaannya dari mana lahirnya? Nah, seperti yang dibacakan di dalam kitab Anda, pengajar anti-Kris, anti-Yesus memang sudah ada dan hadir, dan mereka dari angkatan mereka juga gitu. Itu kitab Anda yang mencatat. Tapi kan pernah juga Pak Yesus bilang baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apakah itu masih apa Pak? Nah, kalaulah memang ayat itu benar adanya real, walaupun ayat itu kontroversi sebenarnya. Oke lah, saya tidak akan membahas ke sana. Mau bilang Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak ada masalah. Kalau saya tanya, Bapa itu siapa? Putra itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Kembali lagi. Bapa menurut Yesus satu-satunya Tuhan yang benar. Bapa di dalam pengajaran Yesus satu-satunya Tuhan yang benar, itu Sang Bapa. Yesus sebagai putra di hadapan Sang Bapa sebagai hambanya, bukan sebagai Tuhan. Begitu. Roh Kudus itu tentu sebagai malaikat yang mengabarkan tentang wahyu Tuhan yang disampaikan kepada makhluknya atau kepada nabinya atau kepada Yesus dan kepada para nabi yang lain. Yesus tidak mengajarkan bahwa mereka tiga itu adalah Tuhan, tidak. Yang mengajarkan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sehingga diyakini sebagai Tuhan, itu kan bukan dari perkataan Yesus, tapi dari pengajar bapak-bapak gereja yang melakukan konsili. Konstantinopel. Ya itu tahu. Ya itu kan sejarahnya. Ya, coba Pak. Gini Pak Zero, kalau memang Anda jarang ke gereja, Anda jarang mendengar khutbah dari Bapak gereja atau pendeta Anda, minimal Anda pelajari semua apa yang diucapkan oleh Yesus. Pengajaran Yesus saja. Atau kitab Bible Anda yang isinya tinta merah, yang di situ adalah perkataan Yesus gitu loh. Iya Pak, soalnya ya terus terang aja kalau ke gereja dibilang jarang sih makanya.
Ya karena kalau sudah di gereja, biasanya pengajarannya itu di luar perkataan Yesus. Maksudnya kitab-kitab buatan orang lain yang bukan pernyataan Yesus. Coba saya ingin tahu, Anda diajarkan atau tidak kalau Yesus itu sebagai hamba Tuhan di gereja? Diajarkan atau tidak? Diajarkan, Pak. Diajarkan? Ya. Kalau Anda diajarkan di gereja Yesus sebagai hamba Tuhan, berarti Anda percaya kalau Yesus itu bukan Tuhan. Maksudnya, Pak? Ya, kan Bapak sendiri barusan diajarkan di gereja kalau Yesus itu sebagai hamba Tuhan. Coba ulang. Kalau Yesus Tadi, Pak. Saya tanya sama Anda, apakah di gereja Anda mendapat pengajaran kalau Yesus itu sebagai hamba Tuhan? Sebagai ya percaya, Pak. Kalau Anda percaya Yesus sebagai hamba Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Nggak bingung juga, Pak. Kok bingung? Ya nggak bingung lah. Yang namanya seorang hamba, kata Yesus, tidak lebih tinggi daripada tuannya. Begitu juga seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ada posisi yang berbeda. Yesus sebagai hamba Tuhan, berarti Yesus menghamba kepada Tuhan, gitu loh. Saya sebagai hamba Tuhan, berarti saya menghamba kepada Tuhan. Sama kedudukannya, keistimewaannya Yesus sebagai utusan Tuhan yang mendapatkan wahyu dari Tuhan. Nah, itulah yang membedakannya. Kalau Yesus sebagai hamba Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Kan itu. Betul kan? Nggak usah pakai bingung. Kalau berdasarkan doktrin susah jawabnya, tapi berdasarkan akal sehat memang faktanya begitu. Bener nggak? Iya. Bener apa betul? Wih, Bapak ini ditanya kok malah makan lagi. Gua yang makan, Kang. Ya udah, sekarang kalau Yesus sebagai hamba Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Iya, Pak Alip, ya. Nah gitu dong. Kan sederhana kita memahaminya. Nah, kalau Yesus bukan Tuhan, maka Tuhan yang benar itu Tuhan yang diajarkan oleh hamba Tuhan itu, yaitu yang diajarkan oleh Yesus, yang dikenalkan oleh Yesus. Yesus hamba Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Lalu siapa Tuhan yang benar? Berdasarkan pengajaran dari Yesus itu sendiri. Kata Yesus, Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu. Maka ketika orang yang menyembah dan menuhankan Yesus, itu pasti pengajarannya bukan dari Yesus. Karena itu bukan ajaran Yesus, gitu. Itu ajaran mana, Pak? Ajaran mana? Kalau kita lihat sejarahnya, ajaran tentang menuhankan Yesus, Yesus itu bagian dari Tuhan, itu tidak lepas dari konsili bapak-bapak gereja, yang sejarah doktrin Trinitas dibentuk, dibuat dari orang-orang yang awal mulanya mereka penganut penyembah berhala, di mana mereka mengadopsi tentang dewa-dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia, sehingga di situ mengatakan Yesus bagian dari Tuhan, atau Yesus salah satu dari Tuhan itu sendiri. Makanya Al-Quran mengabarkan laqad kafarul ladina qalu innallaha thalithu salasah, gitu. Telah kafirlah orang yang mengatakan kalau Allah itu tiga dari antara yang tiga, atau salah satu dari antara yang tiga. Karena itu konsep pengajaran dewa-dewa, atau pengajaran pagan, atau pengajaran mitologi dewa-dewa, atau agama kuno, agama bumi yang sudah tidak asing lagi, yang mendewakan berhala, gitu. Itu sejarahnya ada, itu kan itu. Coba Anda buka sejarah Trinitas itu dari mana, dan siapa saja yang dituhankan di dalam Trinitas itu. Kan ada sejarahnya.
Terus Pak. Ya, Ya, sekian lah Pak Alip ya. Bisa besok saya ada pertanyaan lagi Pak Alip ya. besok kan hari Minggu ya? Iya Pak Alip. Ya udah coba tanya sama Pak Pendeta. Pak Pendetanya percaya nggak kalau Yesus itu hamba Tuhan? Nah, kalau percaya, terus kenapa kita menuhankan hamba Tuhan? Kan gitu Tayo. Iya Pak Alip ya. Nah, kalau Yesus itu hamba Tuhan, lalu Tuhan yang benar menurut Yesus itu siapa? Nah, makin banyak pertanyaannya. Ya, biasanya kalau pertanyaan kritis seperti itu, jurus terakhir Bapak Pendeta adalah, udah imani saja, nggak usah banyak tanya. Biasanya begitu. Yang penting di gereja. Iya, lah kan begitu biasanya curhatannya. Kalau kritis tentang ketuhanan Yesus, udah imani aja, jangan banyak tanya. Nah, gitu biasanya. Kata orang-orang yang pengalaman mereka ketika bertanya kritis tentang ketuhanan Yesus. Itu. Menurut aku sih Pak, jarang-jarang pendeta mau diomong ya orang itu ya bodoh, cuek-cuek aja sih. Maksudnya gimana? Ya misalnya siap ibadah ya pulang, nggak mau berkomunikasi gitu Pak. Lah iya, makanya ditanya interaktif, dibuat dialog interaktif, tanya jawab. Nah, atau pernah nggak diajarkan di gereja pernyataan Yesus yang Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pernah nggak diajarkan kalau Yesus itu memang manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Pernah nggak diajarkan seperti itu? Jarang sih Pak. Lalu mendapat pengajarannya seperti apa tentang Yesus? Ya itu kan Yesus adalah Bapa satu. Waduh. Ya selalu itu kan. Iya. Manusia 100% Tuhan ya? Ada nggak? Pak Jero? Iya Pak. 100% Iya, Pak. manusia 100% Tuhan ada nggak? 100% manusia 100% Tuhan. Iya, diajarkan nggak? Kurang tahu juga sih Pak. Lanjut Malip. Ya udah saya ngajarin kalau gitu, suruh lanjut. Lanjutlah. Iya. Nah itu makanya untuk kawan-kawan Kristen, memang kami sangat menyayangkan ketika mereka itu jarang membaca Bible-nya, imannya hanya berdasarkan percaya aja, imani saja gitu, tanpa kritis menelaah pengajaran Yesus. Padahal kalau kita membaca pengajaran Yesus, itu sangat masuk akal. Mendudukkan posisi Yesus itu bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai seorang hamba Tuhan yang wajib dimuliakan, dihormati, dan diikuti pengajarannya. Bukan sebagai Tuhan gitu. Itu pengajaran Yesus. Banyak ucapan Yesus yang seperti itu. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Itu ajaran Yesus. Apa maksudnya mengasihi Yesus? Ya, mengasihi Yesus itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau kamu bertuhan yang benar, kalau kamu menuhankan Tuhan yang dituhankan oleh Yesus, Yesus itu seharusnya dikasihi, diikuti ajarannya. Kata Yesus apa? Tetapi yang kamu lakukan ialah berusaha membunuh aku.
Sementara berusaha membunuh Yesus, kata Yesus siapa? Mengikuti siapa? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ternyata ajaran yang menyetujui Yesus mati di kayu salib itu bukan berdasarkan pengajaran Yesus, tapi mengikuti kehendak iblis, di mana iblis menghendaki Yesus mati di kayu salib. Dan memang faktanya iblis merasuki Yudas. Bagaimana caranya Yesus itu ditangkap? Makanya kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kan gitu kata Yesus. Tapi Pak Alif, kalau Yesus kami kan seperti menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan yang lumpuh. Apakah Allah ada mujizat juga Pak Alif? Tuhan itu yang maha kuasa. Kita lihat aja dulu KPR 2 nomor 22. Itu pernyataannya jelas. Di situ dikatakan apa? Hai orang-orang Israel, yang bukan Israel tidak hai, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Yesus itu sebagai perantara. Mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu sebagai perantara untuk membuktikan kalau dia itu adalah utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Sebagaimana juga Nabi Musa bisa membelah lautan, bukan Nabi Musa yang hebat, tetapi Tuhannya Musa lah yang hebat. Perantaraan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, air laut bisa terbelah menjadi dua. Bukan Nabi Musanya yang hebat, Tuhannya yang hebat, hanya melalui perantaraan Nabi Musa. Kalau di dalam Al-Quran, ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang buta dan seterusnya, itu dengan kalimat biidnillah, dengan seizin Allah. Namanya mukjizat yang dilakukan oleh para nabi, yang hakikatnya adalah dari Tuhan. Dia itu sebagai perantara untuk membuktikan kalau dia itu adalah utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Tapi Kristen salah alamat. Manusia utusan Tuhan itu untuk membuktikan bahwa dia itu seorang utusan Tuhan, tapi untuk Kristen dia itu adalah Tuhan. Maka konsep salah paham ini tidak beda dengan konsep pagan Yunani. Karena buat orang-orang penganut dewa-dewa Yunani, ketika mereka melihat orang bisa melakukan mukjizat, itu dianggapnya sebagai theos atau sebagai dewa. Itu pengajaran mitologi atau dewa-dewa Yunani. Kitab Anda yang mencatat KPR 14 nomor 11. Ketika orang-orang penganut pagan Yunani, mereka melihat Paulus bisa bermujizat, menyembuhkan orang yang lumpuh, maka mereka menganggap sebagai dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Jadi konsep tentang orang yang bisa melakukan keajaiban atau melakukan mujizat lalu dituhankan, itu bukan konsep ajaran Yesus, tapi konsep ajaran dewa-dewa. Contohnya Paulus dan Barnabas ketika melakukan menyembuhkan yang lumpuh dianggap sebagai dewa Zeus dan dewa Hermes gitu. Ah iya, tentang Barnabas tadi itu Pak, ya betul. Iya. Itu konsep dewa-dewa. Sementara konsep pengajaran Yesus bahwa melakukan mukjizat menghidupkan yang mati itu untuk membuktikan kalau Tuhanlah yang mengutus dia atau dia itu sebagai utusan Tuhan. Itu tujuannya, bukan sebagai Tuhan gitu. Itu kalau menurut Yesus. Oh iya, iya Pak, ya. Paham Pak. Dikit.
Kenapa pahamnya dikit-dikit? Ya pokoknya ya dimasukkan lah Pak. Ya. Jangan dikeluarin lagi ya Pak. Ya. Keluarin di dalam aja Pak. Tapi pun ada yang juga bilang Pak, sebetulnya pun kami daging babi itu haram, makanya pun juga dari mana haramnya? Loh, daging babi itu kan di dalam kitab perjanjian lama, di dalam imamat 11 nomor 7 seingatku. Memang haram. Dan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi ajaran tentang hukum seperti itu memang tidak ditiadakan oleh Yesus. Hukum babi haram ya tetap haram. Makanya oleh Yesus justru babi itu dijadikan media untuk media pemindahan si iblis dari manusia kepada babi, lalu babi itu dimusnahkan ke jurang. Jadi kalau Anda mengkonsumsi babi, sebenarnya di situ ada isi roh-roh iblis. Karena roh iblis dimasukkan ke dalam babi oleh Yesus. Dan babi sampai detik ini dimakan oleh Anda. Itu masih pertanyaan-tanyanya Pak. Hah? Itu masih tanda tanyanya Pak. Tanda tanya apa? Iya, yang babi haram itu. Iya, ya itu kan hukumnya memang begitu. Yesus kalangan Bani Israel, dia mengajar di tengah Bani Israel. Dia tidak menghilangkan kitab Taurat Musa yang diajarkan untuk Bani Israel. Ketika dikatakan babi itu haram, maka Yesus tidak memakannya. Ada nggak sejarahnya Yesus makan babi? Nggak ada. Tapi justru sejarahnya babi itu sebagai media untuk memasukkannya roh iblis ke dalam babi. Sementara ajaran di luar ajaran Yesus mengatakan segala sesuatu halal bagiku, namun tidak berarti semuanya berguna. Yaitu di luar ajaran Yesus. Segala sesuatu halal. Lu kalau lagi lapar, kaki meja dipotong, masukin presto, dibumbuin, empuk, halal. Gak ada yang haram kok. Tapi itu bukan ajaran Yesus. Ada tertulisnya di Korintus kan gitu. Atau juga ada yang mengajarkan dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Efesus 2 nomor 15. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus itu dibatalkan oleh pengajar oknum lain gitu. Makanya Kristen kan mengatakan ya babi itu halal. Gitu. Pak Alip ya. Paham Pak Alip. Terima kasih Pak Alip ya atas apanya Pak, ilmunya Pak. Ya, jadi Anda mengikuti pengajaran Yesus atau pengajaran di luar Yesus? Di luar Yesus Pak. Di luar Yesus. Ya, di luar Yesus. Ya udah, ya minimal sadar dulu lah. Ya kan dibilang tadi Pak, kalau ke gereja dibilang ya cuma jarang Pak, itu makanya. Ya itu susahnya. Makanya kalau mengikuti pengajaran di luar Yesus, memang jadi Kristen itu mudah. Cukup percaya Yesus sebagai Tuhan, percaya Yesus mati di kayu salib, Anda selamat gitu kan. Enak itu. Itu pengajaran di luar ajaran Yesus. Kan gitu. Sementara ajaran Yesus itu berat. Yesus tidak menghilangkan satu titik pun dari hukum Taurat. Berarti berat pengajaran Yesus itu. Di mana tentang masalah babi pun haram karena itu ada di hukum Taurat. Bagaimana hukum-hukum peribadahan dan lain sebagainya. Bagaimana hukum pernikahan, perceraian. Berat itu ajaran Yesus. Berat. Tapi ada yang mengajarkan dan menjadi kebanggaan bagi Kristen bahwa
dengan matinya Yesus di kayu salib atau dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Enak banget itu. Dijuallah kepada non-Yahudi, ya laku keras. Masuk surga cukup percaya Yesus mati di kayu salib. Kan gitu. Itu tapi untuk non-Yahudi. Sementara Yesus sendiri diutus untuk orang Yahudi atau kalangan Bani Israel, di mana sangat berat ajarannya karena meneruskan ajaran para nabi terdahulu gitu. Gimana Pak Jero? Ya Pak ya. Ya Pak yang siapa Pak ya? Ya, apa masih mau belajar di luar ajaran Yesus atau gimana? Gak usah, ini cuma bertanya. Misalkan saya akan mempelajari ajaran Yesus, enak tuh kan gitu ya, Pak Jero? Pak ya. Oke. Begitu Bang Alif, katanya dia mau belajar ajaran Yesus. Coba gini deh, sederhananya. Menurut pengajaran Yesus, Tuhan yang benar itu ada berapa? Maksudnya tadi Pak? Menurut ajaran Yesus, Tuhan yang benar itu ada berapa dan siapa? Tuhan yang benar. Ya. Yesus sendiri Pak. Alamak, kembali lagi dah. Kita kembali ke nol ya Pak. Kok malah jadi Anda katakan Yesus sendiri? Gimana sih? Kan tadi Yesus itu hamba Tuhan. Kenapa kita ke Pertamina ngisi bensin kembali dari nol? Aduh. Menurut pengajaran Yesus Pak, Tuhan yang benar itu hanya satu atau satu-satunya. Dan satu-satunya Tuhan itu bukan Yesus. Berdasarkan perkataan Yesus. Banyak tertulis Markus 12, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 32, 34 tentang Tuhan itu Esa. Dan agar masuk surga, percaya Tuhan yang benar itu hanya satu, satu-satunya. Dan satu-satunya di situ kata Yesus itu bukan Yesus, tetapi Sang Elohim yang mengutus Yesus. Bapak sendiri. Itu kalau ya Sang Bapa bukan Yesus. Kenapa Anda tadi katakan Yesus? Siapa yang ngajarin? Kan Yesus adalah Bapa adalah satu. Itu makanya saya tahu Pak. Yesus dan Bapa satu. Itu. Iya. Lah, ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, berarti Bapa juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Yesus dikatakan sebagai hamba Tuhan, berarti Bapa juga hamba Tuhan. Barang siapa melihat aku, barang saya. Itu Pak. Itu barang saya, nggak usah ditanya lagi. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, berarti Bapa juga mati di kayu salib. Ketika Yesus dilahirkan bayi, berarti Bapa juga jadi bayi. Tidak. Kan satu. Ketika Yesus bayi, Bapa bukan bayi. Kalau Bapa bukan bayi, berarti Bapa dengan Yesus berbeda, betul? Betul, Pak. Udah, mulai waras lagi. Aduh, capek ngulangnya aku. Oke loh Pak ya. Ya udah, nggak apa-apa. Cobaan Bang Alif. Suara saya habis masalahnya, Kang Yan. Ya paling ya. Makasih Pak ya. Pak Jero jangan dulu ini. Emang besok mau kemana Pak Jero? Bukan besok ya, nanti siang mau kemana Pak Jero? Pak Alif udah capek Pak ya. Enggak capek sebenarnya. Maksudnya nggak usah diulang lagi dong. Jadi catat gitu loh Pak Jero. Nanti pelajari gitu. Apakah benar omongan Ustadz Alif atau tidak gitu loh Pak Jero.
Iya paham. Nah, gitu. Jadi nggak usah dibalik-balik lagi. Jadi sekarang apakah Yesus masih Tuhan? Masih, ya balik lagi kali. Oh, jadi sekarang Yesus masih Tuhan, Jero. Jero, sekarang Yesus masih Tuhan. Masih Pak. Kapan pensiunnya dia jadi Tuhan, Jero? Di kiamat Pak. Oh, jangan pensiun ya. Nggak mau pensiun dini. Ya lanjut, Talib. Kan tadi udah sepakat hamba Tuhan. Kenapa sekarang disimpulkannya jadi Tuhan? Kan lucu. Ini gimana ini? Kok jadi zero begini pembahasan kita? Cobalah from zero to hero gitu loh. Masa jadi udah mau jadi hero jadi zero lagi? Boleh saya bertanya lagi? Ya udah, nanya aja lah. Kan kawan saya banyak yang muslim juga. Dan sebagian mereka bilang kalau pindah agama dosamu akan dihapuskan semua, dibilang. Kamu mulai dari bersih semua lah, dibilang. Apa itu betul itu, Pak? Betul itu, Pak. Oke. Aduh, ada iklan. Kenapa ini? Di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 38, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika mereka menghentikan kekafirannya, Allah ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Itu jaminannya di dalam Al-Quran. Bukan tentang beda agama, nanti kalau beda agama repot. Poinnya adalah ketika ada orang menghentikan kekafirannya menjadi seorang mukmin, maka Allah ampuni segala dosanya yang telah lalu. Itu jaminannya di dalam Islam gitu. Kalau di sisi beda agama, Pak? Loh, Anda kan saat ini menjadi non-muslim. Enggak, Pak. Soalnya pun pacar saya pun ada cerita beda agama juga, Pak, makanya. Oh, nggak berbeda agama. Nggak boleh. Kok malah jadi ke pacar? Kan Anda tadi tanya. Iyalah, Pak. Iya. Kalau menjadi mu'alaf itu gimana? Ya, Pak, ya. Ya itu tadi saya jawab. Di dalam Al-Quran disebutkan ketika orang itu menghentikan kekafirannya, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Saat ini Anda kan non-muslim. Non-muslim bahasa Al-Qurannya orang kafir. Dan katakanlah kepada orang-orang kafir, qul lilladzina kafaru iyang tahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya alias menjadi seorang mukmin, niscaya Allah akan mengampuni dosa mereka yang telah lalu. Apapun semua dosamu kepada Tuhan, musyrik, menyekutukan Tuhan, membangkang Tuhan, semua diampuni itu. Kecuali utang piutang, itu beda urusan. Karena kaitannya dengan sesama manusia, selesaikan dulu gitu. Itu jaminannya di dalam Al-Quran. Gimana? Iya, Pak, makanya. Mau syahadat malam ini? Jangan lupa. Kan belum Iya, saya juga belum. Jangan buru-buru kalau mau sekarang. Yakin dulu, harus yakin dulu. Ya, lanjut lagi. Oh, bertanya lagi apa yang pusing gitu loh, supaya lurus gitu. Silakan Pak Jero. Bang Zero biar semangat ya, saya kasih kopi ya, biar semangat melek. Siap ya Bangnya, mau suka kopi kan? Nanya Bang Jero, itu umur berapa ya Bang Jero? Bang Jero.
27 Pak. Oh masih muda tuh kan? Masih muda. Masih muda mah mantap. Terus pelajari ya. Saya 26 ya Kak Jero berarti ya. Kayak batuk ngerokok aja kali ya. Ustaz Alif. Pak Jero. Ya Pak. Nah, ada lagi yang mengganjal dalam pikiran? Ya itu juga sih Pak. Di satu sisi pun orang tua cewek ini dibilang kayak gitu juga ya. Gini Pak Jero, jangan ke orang tuanya atau ke ceweknya, dia mau muslim kayak mau Hindu, mau Buddha, mau apa. Pertanyaannya diri Pak Jero dulu. Selamatkan diri Pak Jero. Apakah Pak Jero ini sudah betul-betul mempelajari apa? Dia kan masih muda. Yesus. Jangan Pak Jero lah, Bang Jero. Oh ya, Kang Jero. Bang Jero. Iya. Gimana Dinda Zero? Dek. Bang. Nah, Bang Jero banyak yang nyawer tuh biar semangat. Bang Jero gimana Bang Jero? Jadi jangan dulu ke situ, itu akan nyusul, pasti insya Allah nyusul. Akan tumbuh lagi Bang Jero. Pertanyaannya cuma satu, apakah gua udah bener belum ya? Gitu loh. Yang di Bible itu, di kitabnya Bang Jero itu, perintah Yesus itu udah dilaksanakan atau belum ya? Gitu. Iya sih Pak. Tapi pun cewek ini pun juga yang ngajarkan itu juga Pak. Apa tentang saya juga, semua tentang Islam gimana. Nah, pembelajaran dari cewek Bapak dengan Ustadz Alif sama nggak? Sama kan? Iya, itu Pak ya. Nah, lanjut Ustadz Alif sama Ustadz Alif. Hanya saya bilang tadi daging babi itu sebetulnya haram. Ya udah. Gimana? Tadi jadi haram kan? Daging babi kan? Pusing lah Pak, pening. Enggak, jangan karena daging babi enak. Pertanyaannya, pernahkah Yesus makan daging babi? Tidak Pak. Nah sudah, kalau makan daging ikan bakar, kita pun nggak masalah. Silakan kan udah makan ikan bakar Yesus kan, betul? Ikan goreng, roti. Wah itu roti ya apa-apa, itu kan nggak haram. Tapi pengajaran kalau rotinya dibuat bahannya dari babi, haram juga Pak. haram juga. Alhamdulillah. Mau meninggalkan makanan dulu haram ya? Mau nggak Pak Jero? Betul Pak. Hah? Gimana? Makanan haram Pak. Iya, misalkan kata Yesus babi itu kan haram, betul ya? Nah. Betul kan? Yesus juga nggak makan babi, terus tinggalin dulu nggak makan babi, mau nggak? Enggak lah Pak. Kenapa? Enak, bilang aja. Nggak apa-apa. Kita nggak maksain kok. Anda mau makan daging babi kayak daging gajah. Soalnya udah stop juga, udah 1 bulan juga nih Pak nggak makan tuh Pak gara-gara. Oh udah stop Alif. Lanjut Bang Alif. Iya, nanya lagi. Udah cukup sih Pak ya Pak. Besok lagi kalau ada nanti waktu Pak, ya mampir lagi Pak. Ya udah, kalau nggak mau nanya saya yang nanya, ayo. Nanya apa tuh Pak? Nanya yang tadi, satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Bapak. Allah. Nah, bukan Udah. Yesus kan? Bukan Pak. Menurut Yesus bukan Yesus kan satu-satunya Tuhan yang benar? Iya Pak. Alhamdulillah. Kan enak kalau kayak gini jawabnya. Udah mulai sehat. Jangan diulang lagi, nanti ulang lagi bahasannya.
Udah sampai sini udah paham loh, udah paham. Udah paham, bukan karena mau turun biar cepat beres. Enggak, Pak. Ya udahlah. Itu. Santai aja ngobrol sama Ustadz Alif, kita nggak akan nyerang apa-apa, silakan. Tanggung juga Pak Alif. Ya nanggung lah kalau nggak nyampe syahadat mah. Belum direstui Pak. Belum direstui sama siapa? Itu loh Pak, sama orang tuanya mau nggak, itu masa makanya mikir-mikir juga Pak, kalau dia mau saya mengikut ceweknya ya direstui Pak, itu makanya. Oh, gara-gara temukan cewek. kebenaran aja, temukan kebenaran. Oke lah, cewek itu gini, Bang Zero. Cewek itu hanya menjadi sebab Anda mengenal tentang Islam. Selebihnya, temukan kebenaran Islam itu berdasarkan akal sehat. Karena ajaran Islam tidak meninggalkan akal sehat. Justru menjadi seorang Islam itu harus berakal sehat. Karena orang tidak berakal sehat tidak harus menjadi Islam. Maka ketika orang yang tidak berislam, maka dia tidak mau menggunakan akal sehatnya gitu. Di satu sisi pun Pak, dia pun mengajari juga Pak tentang Islam itu bagaimana. Makanya pun ya betul juga. Jadi Pak Jero mau turun ini. Tanggung katanya Pak Ustadz Alif, gimana sih? Asyhadu. Ustadz Alif nyantai ngopi dulu ya, saya ngobrol ringan dulu dengan Bang Zero. Boleh Tat? Monggo. Terima kasih Guru. Nah Bang Zero, ini obrolan ringan aja ya. Bang Zero kalau memilih Islam jangan karena mau menikah, itu keliru besar ya. Tapi pilihlah karena itu tadi kata Ustadz Alif sudah menggunakan akal sehatnya, gitu Bang ya. Itu. Dipahami Bang? Paham Pak Hasan, paham Pak. Oke mantap. Nah sekarang saya nanya, kapan terakhir makan babi? Udah 1 bulan sih Pak. Kenapa 1 bulan? Lama itu? Karena nggak ada yang ngirim babinya, besok kalau ada yang ngirim dia makan lagi. Nggak ada yang ngirim atau dilarang sama pacarnya? Harganya mahal, Pak Ustadz Alif naik harga daging. Terus. Tuh kan? Oh gitu. Nah, udah, karena saya janjikan obrolan ringan, saya tidak akan yang berat-berat ya, yang ringan-ringan saja. Nah gini, tadi Bang Zero mempertanyakan tentang bagaimana kalau mu'alaf, apakah dosa itu dihapuskan, ya. Hasan, suaranya kecil kali Pak. Ya. Oke, siap. Ini saya. Gini tes cek. Gimana Bang? Udah cukup? Udah, bagus. Oke Bang, lanjut ya. Nah tadi sehubungan dengan pertanyaan Bang Zero ke Ustadz Alif tentang bagaimana catatan dosa ketika menjadi seorang mu'alaf. Itu sudah dijelaskan dan tidak saya ulangi. Yang perlu Bang Zero catat bahwa di samping Bang Zero itu dizerokan dosanya, itu catatan amal kebaikan itu tetap dijadikan catatan. Jadi Bang Zero itu bukan 0 tapi plus ya, bahkan plus kalau selama hidup Bang Zero ini melakukan banyak kebaikan. Itu ya. Sampai segitu dipahami Bang?
Paham Pak Hasan, paham Pak, paham. Oke, kita satu langkah biar mantap gitu Bang ya. Ya Pak. Nah, ini pagi nanti karena ini sudah hari Minggu ya, sudah hari Ahad kalau kita mungkin mau ke gereja. Ini Bang Zero, apakah tahu ada teman-temannya yang lain yang posisi sama dengan Bang Zero saat ini yang sebetulnya dalam hati bertanya-tanya, apakah ada teman yang lain Bang? Kawan saya Muslim semua sih Pak, makanya Yang jarang. maksud saya yang teman segereja. Nggak ada Pak, nggak ada. Muslim semua. Ada. Oke. Cobalah mungkin membuat terobosan nih Bang. Ini cuma saran ya. Kalau punya nyali silakan dicoba. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Bikinlah terobosan. Ketika di akhir misa, Anda Katolik? Protestan Pak. Oke. Ketika di akhir perjamuan itu ya sebelum ditutup, karena di liturgi peribadatan itu kan tidak ada sesi tanya jawab. Nah, ketika sudah selesai prosesi ibadatnya itu, cobalah ketika masih banyak orang nih langsung bertanya ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, buka dong ruang tanya jawab biar kita bisa lebih mantap imannya. Nah, pancing seperti itu Bang. Nah, gitu. Berani nggak Bang? Kalau itu sih kurang sih Pak. Makanya kurang sih. Maksudnya kurang berani atau kurang gimana? Kurang berani Pak. Oh, kurang berani. Sebetulnya kalau mau di ruang publik begitu, emang aksesnya dua kemungkinan ya. Tapi di situ akan kelihatan siapa yang mendukung, siapa yang mencemooh gitu ya. Tapi itu peluang Bang Zero untuk membuat terobosan gitu Bang. Monggo gimana? Kalau di luar gereja saya berani bertanya Pak, tapi kalau di dalam gereja kurang Pak. Nah gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya keberanian Bang Zero ini baru katakanlah face to face berdua dengan pendetanya, itu disilakan. Mudah-mudahan nanti sambil Bang Zero menyelidiki teman-teman yang lain, apakah saya sendiri saja yang seperti ini gitu ya, status keimanannya, atau katakanlah yang dipertanyakan begini, tapi saya tidak tahu harus bertanya ke siapa, karena pendeta tidak mungkin mau menceritakan semuanya gitu ya. Karena biasanya Pak Pendeta hanya memberitahukan apa-apa yang membuat jemaatnya senang, agar perpuluhannya lancar gitu Bang. Paham ya Bang ya? Paham Pak Hasan, paham Pak. Oke. Nah, mungkin itu yang sedikit sajalah ringan-ringan seperti itu. Di sini ruang terbuka bagi Bang Zero untuk bertanya apa saja tentang keislaman, biar lebih paham tentang apa itu Islam. Pahami aja dulu. Pahami dulu, kemudian baru katakanlah kalau sudah paham kan sudah enak tuh. Tinggal memilih Bang Zero mau ikutin pengajaran Yesus atau Bang Zero mau ikutin pengajaran di luar pengajaran luar pengajaran Yesus. Gitu Bang ya. Iya Pak Hasan ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ustadz Alif sudah ngopi dan ngerokok. Monggo. Bang Zero. Bang Zero monitor. Udah nggak ada lagi sih Pak. Oh iya. Tinggalnya di mana Bang? Tinggalnya? Iya Pak. Tinggalnya di mana? Saya di Medan Pak. Di Medan. Tapi teman-temannya banyak yang Muslim, terus tinggal di lingkungan Muslim juga. Ya betul Pak, iya ya.
Ya, gini Bang Zero ya, banyak di antara para mualaf itu yang awalnya tinggal di daerah dia yang sendiri, gitu ya. Artinya karena di situ sedikit sekali Muslim, tapi karena dia mencari kebenaran, dia memperkuat nyalinya, ya nyalinya diperkuat karena dia mencari keselamatan yang sebenarnya. Bukan takut dikeroyok, takut dipukul, tapi takut dibakar, digarami di neraka. Gitu Bang ya. Iya Pak San. Nah, kalau misalnya Bang Zero, misalnya nih, ini misal ya, Bang Zero mualaf, kemudian tinggal di lingkungan Muslim, teman-teman kerjanya juga Muslim, teman bergaulnya Muslim. Apa yang ditakuti Bang? Kalau yang ditakuti nggak ada sih Pak. Loh, bagusnya. Gitu. Nggak ada yang ditakuti. Halo, Bang Jero? Ya Pak San, ya Pak. Ya, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dirisaukan. Terkadang gini Bang, ada orang karena takut diputusin pacarnya gitu ya, karena dia pacaran sesama agama ya. Kemudian takut, oh saya kalau mualaf pacar saya lari gitu kan. Nah kalau Anda kan justru begitu Anda mualaf, pacar Anda, orang tua pacar Anda, itu sudah sangat welcome berarti kan ya? Iya Pak ya. Nah, itu sudah suatu dukungan moral sebetulnya. Begitu Bang Zero ini misalnya menjadi seorang mualaf, kemudian terbuka dengan keluarga pacarnya, saya yakin Bang banyak kemudahan. Karena mereka justru, saya yakin mereka sangat berharap. Karena sebagai Muslim tentu ingin orang-orang di luar Muslim itu yang lainnya itu selamat gitu ya, selamat dunia. Kita semua Bang. Tantangan terberat Bang Zero saat ini apa Bang? Ya menjalani hubungan ini aja sih Pak, makanya. Terberatnya kok menjalin hubungan? Ya Pak. Terberat maksudnya yang menghambat, yang menjadi penghambat untuk menerima Islam. Iya Pak. Apa kira-kira yang menjadi penghambat? Kurasa mungkin banyak belajar mempelajari lagi sih Pak, kurasa. Belajar itu berupa tahapan Bang ya. Dan sebagai Muslim itu tidak ada akhir dari belajar Bang. Mulai dari buayan sampai kita di liang lahat itu kita dituntut untuk belajar. Jadi kalau alasannya untuk belajar itu sebetulnya kurang tepat Bang. Karena belajar itu bisa dimulai dari sekarang dan seterusnya. Gitu ya. Jadi katakanlah, saya belum bisa baca Quran, belum bisa liturgi tata cara sholat, itu mudah Bang. Apalagi ketika kita sudah membuka hati, melunakkan hati, itu kemudahan itu sangat dibuka. Apalagi didukung dari support dari keluarga pacarnya gitu ya. Jadi semangat pacarnya akan lebih sayang. Orang tua pacarnya juga akan lebih sayang ke calon menantunya, Bang. Saya yakin tidak akan lama setelah Bang Zero kalau mualaf itu akan ditanya, Bang, kapan Bang? Kapan Bang? Nah, gitu Bang. Kira-kira begitu Bang. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apa yang menjadi penghambat Bang Zero untuk belum menerima Islam?
Ilmunya aja sih Pak, belum cukup. Ilmu untuk menjadi Islam itu tidak perlu harus jadi ustadz dulu, setinggi ustadz, sekolah Islam dulu, sekolah kemana itu enggak Bang. Untuk menjadi Muslim itu cukup meyakini tauhid, gitu ya. Apa itu? Ya tidak ada Tuhan selain Allah, gitu ya. Dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Mungkin Bang Zero sudah tahu kan, lafaz itu dalam bahasa Arabnya. Sudah pernah dengar ya? Kenapa Pak Hasan? Ya itu tadi, untuk menjadi Muslim tidak harus pintar dulu, sekolah Islam dulu untuk menjadi Muslim ya, itu. Tapi cukup meyakini konsep Islam itu tauhid, gitu ya, bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad dipercayai sebagai Nabi penutup akhir zaman. Itu sudah cukup Bang. Setelah itu semuanya bisa dipelajari tahap demi tahap Bang. Itu Bang. Berarti nggak usah tinggi aja dulu ada ilmunya gitu Pak. Oh tidak perlu Bang. Yang penting di dalam hati sudah meyakini, gitu ya. Bahkan ada orang yang cara berwudu saja belum tahu. Contoh Pak Ustadz Dance Mumek, itu berwudu aja masih diajarin Bang waktu selesai syahadat itu. Gak usah sebut merek. Berwudu, itu ya. Itu ada videonya itu. Jangankan yang soal bacaan-bacaan, berwudu aja yang tidak perlu dibaca gitu ya. Tidak perlu keluar dari lisan atau ucapan, itu masih belajar Bang. Tapi karena di dalam hatinya sudah menerima kebenaran. Pak Hasan. Itu dia lakukan. Pak Hasan. Siap Pak Ustaz. Yang saya khawatir itu, kan tadi beliau ini mau pamit, tapi masih di atas. Jadi nggak nyambung nanti. Dipaksakan untuk ngobrol. Oh iya, begitu. Baik Pak Ustadz. Jadi saya absen dulu ya. Saya absen dulu Bang Zero. Apakah masih betah ngobrol? Atau sudah mau pamit Bang? Gimana Pak Hasan ya? Terima kasih Pak. Oh ya baik. Tapi cuma satu pesan saya Bang. Bang Zero kan sekarang mau tidur ya? Iya Pak. Nah, cuma satu yang perlu Bang Zero catat. Bahwa Bang Zero harus yakin, percaya 100%, bahwa Bang Zero besok masih bisa melihat sinar matahari. Siap Pak, siap. Karena kita di sini tidak satu pun Bang yang bisa tahu, yakin bahwa kita besok masih hidup Bang. Iya Pak ya. Tapi kita di sini, terutama kami yang Muslim, sudah yakin Bang, kematian bisa datang kapan saja dan di mana akan kita ditempatkan ketika kita meninggal. Nah, dalam keadaan status Bang Zero yang saat ini, itu maaf sekali Bang, meskipun di dalam hatinya sudah menerima kebenaran, tapi belum mengungkapkan ikrarnya, gitu ya. Nah, maaf saja, Bang Zero belum masuk golongan kami. Jadi silakan direnungkan dan berdoa semoga Bang Zero panjang umur, bisa kita bertemu lagi di Komal. Itu Bang Zero ya. Iya Pak. Makasih Pak. Nah, maaf saya bukan nakut-nakutin Bang. Ini karena kami semua ini sayang sebetulnya. Sayang Bang Zero yang sudah sampai tahap ini, tapi kok akhirnya misalnya bukan berharap berdoa atau apa ya, tapi namanya ajal, tidak ada yang tahu Bang. Gitu ya. Kami tidak ingin tahapan ini menjadi sia-sia bila ternyata kita terima kabar Bang Zero sudah kembali ke zero. Nah, sekian Bang. Silakan kalau mau istirahat Bang. Ya Pak.
Oke, mantap penjelasan dari Al Mukarram Al Ustadz Al Habib Al Hasan Al Katiri. Mantap, syukron. Semoga Bang Jero dapat hidayah ya. Bang Jero. Terima kasih semuanya Pak. Yuk, Bang Jero mau tidur? Iya Pak. Kalau tidur di Kristen baca doanya kayak gimana Bang Jero? Pak. Kalau mau tidur, baca doanya kayak gimana Pak Jero? Baca dalam hati aja Pak. Apa? Bacaannya kayak gimana? Ya berdoa lah Pak. Ya kayak gimana berdoanya kalau dalam Kristen, kalau di Islam kan udah jelas tuh. Bismika, Allahumma kan gitu. Ada bacaannya. Nah di Kristen kayak gimana? Doa Bapa kami. Wah, mau tidur itu? Kok doa Bapak kami? Sama aja Pak. Mau makan Oh sama. Mau makan doa Bapak kami gitu ya? Ya. Oh doanya doa Bapak kami. Berarti dia random ya buat semuanya ya itu ya? Iya Pak. Oh gitu. Coba kayak gimana doa Bapak kami? Doa Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu seperti dalam surga. Berilah kami makanan dan kelewat. makan Jadilah kehendak-Mu Bang, belum pada kami. Amin. Oh itu nggak ada tulisan tidurnya itu? Yang ada tulisan tidurnya? Tidaknya itu kan Pak, bisa juga Pak. Kalau itu buat makan Bang, kalau itu buat makan, buat tidurnya yang mana? Itu pun bisa juga untuk mengantarkan tidur juga Pak. Oh gitu, buat tidur, buat makan bisa ya? Doa pengantar tidur ya? Coba Bang Zero diulangi doa Bapak kami Bang Zero. Tadi kan udah Pak. Udah nggak usah, biarin nggak apa-apa. Ada yang kurang sih sebetulnya, ada yang kurang. Ya nggak apa-apa, itu nggak jadi dosa itu walaupun kurang. Emang kalau baca Quran ada yang kurang itu harus diulangi itu. Kalau di Bible itu kalau kurang lebih nggak apa-apa, kalau bisa tambahin aja. Tanggung soalnya Pak. Iya tanggung, tambahin aja kalau bisa. Oke Pak, terima kasih Pak Yakian. Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikum. Hati-hati di jalan Bang. Dia udah di kamar, kok di jalan? Di jalan menuju kamar tadinya gitu. Boleh diturunkan Pak Kian? Emang turun sendiri nggak bisa Pak? Nggak lihat tangganya Bang. Coba minta tolong ke Bapak yang di surga, bisa nggak turun sendiri? Yesus aja turun sendiri belum tentu bisa Pak. Belum turun malah ya. Udah kan turun tuh. Udah turun Kang. Khalif masih bangun. Khalif. Gerunda udah tidur kayaknya. Udah tidur. Oh, Khalif udah tidur. Saya udah mau nyampe rumah ini. Barusan tuh katanya udah tidur tuh. Dijawab tuh udah tidur. Ya, teman-teman yang di Jakarta, kalau yang ingin menghadiri jumpa pens bersama Gerunda Juma, silakan hubungi Bang Andi, Bang Kores, Ustadz Alif. Saya udah banyak yang hubungi liar, giliran Kang Alif liar lah. Bunda Rahmat tidur kayaknya ya. Biasanya kuat dia begadang. Bunda Rahmat. Bunda Rahmat.
Saya noise nggak ini Pak Hasan? Clear bang, Kang, clear. Oh mantap. Wah penjelasan dari Al Mukarram Al Hasan Al Habibana keren, mantap. Waduh. Ini gelar-gelar seperti ini, gelar baru pula yang dari mana ya ini idenya ini? Sayang Bunda Rahma sudah tidur. Katanya pengen dengar saya speak up di Komal. Saya speak up di Komal. Bunda Rahma. Ada ini yang tulisannya susah ini, siapa ini? Saya nggak kelihatan lagi nyetir sih. Siapa ini? Yang mana ya, Kang? Di atas Pak Hasan itu. Oh, pengepul botol, Kang. Pengepul botol. Muslim apa Kristen? Bang pengepul, mic-nya dibuka, Bang. Bang pengepul. Bang pengepul masih monitor atau kecapean habis? Sudah. Sudah kembali ke rumahnya. Aduh. Mana nih OT-nya mana lagi nih? Satu pesan saya ya bagi hotel yang mau naik itu ya, kalau mau naik itu silakan, jangan jujur. Kalau mau muter-muter biar muter-muter. Kalau Anda naik dengan jujur bakal mualaf deh, jamin tuh. Ya, yang mau ngobrol santai boleh. Diskusi santai, diskusi ringan, monggo. Tadi yang keren mah sore si John dikeroyok mama. Sampai lompat 2 kali. Mama dilawan Kangnya. Pinter-pinter mama we. Literasi sejarah sama Bibelnya bagus-bagus. Keren. Ustaz Alif belum ngantuk, Tad? Tanggung subuh, Tad? Belum ngantuk. Tanggung segini ngantuk. Turun lagi, Tad? Apa masih di atas? Turun lagi, bisa ketiduran. Oh. Ahi kores, pulanglah subuh cina. Habis sholat subuh. Sekalian ini nengok gereja Betel. Mau dimualafkan satu gereja sama Bang Kores. Amin. Bunda Mila, jazakallah Bunda Mila. Kan naik level di sini mah Bunda Mila. Gimana Amerika kabarnya Bunda Mila? Amerika banyak yang mualaf ya sekarang ya. Bunda Mila Los Angeles mantap. Keren, pokoknya Bunda Mila mau banyak yang mualaf ya, mantap. Beli di sana Bunda Mila, beli ini aja Bunda Mila, beli gereja jadiin masjid pun. Itu kayak Bunda Sumangkut kan gitu kan, ada tuh gereja dibeli
Sudah kan? Oh, Bunda udah beli gereja. Mantap, keren Bun. Beli lagi Bun, beli lagi Bun. Jadiin masjid Bun. Alhamdulillah. Itu buat bekal di akhirat. Mantap Bunda. Saya nggak bisa baca. Itu uang rame-rame. Ya nggak masalah Bunda. Mau uang rame-rame, uang pribadi itu bukti kepedulian. Sama, pahalanya sama. Mendingan pakai uang rame-rame beli gereja dijadiin masjid daripada kita ke room otentik bukan uang rame-rame dikeroyok. Kalau Terus Kang, terus. beli lagi Bun, gereja Bun, jadiin masjid Bun. Biar Amerika banjir mualaf. Iya betul Bun. Bunda Semangkut juga ada beli gereja. Pasti Bunda Bila kenal dengan Muhammad Joban ya di sana. Masya Allah di LA sudah banyak gereja yang dibeli. Kenal nggak dengan Muhammad Joban tuh? Ustadz Joban. Ya. Ya di Seattle. Kenal. Oh. Mantap. Bunda Mila naik yuk. Ini Kang Kian Santang kan lagi nyetir. Jadi Udah saya mau jadi sampai. kacamatanya gitu. Itu Muhammad Joban itu paman saya, adiknya Umi saya itu. Masya Allah ternyata orang Garut nyampe juga ke sana. Umi saya orang Purwakarta. Oh, Purwakarta uminya. Di Kampung Arab di Pasar Rebo. Sebelahnya Pasar Kamis ya itu ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kok pada nggak tidur ya? Hebat bener nih bapak-bapak. Bapak-bapak saya masih anak muda. Kok bapak-bapak? Masa? Siapa yang saudaranya Ustadz Joban tadi siapa? Bang Alif. Saya. Host. Oh, Kiai Santang tuh siapa namanya? Saya pikir tadi Kristen lu nanya sama Bunda Rahma. Bunda Rahma, itu Kiai Santang tuh siapa? Kok gambarnya salib? Saya nggak sadar itu di bawah tuh ayam. Lagi nginjilin itu. Oh, nginjilin ayam. Itu Ustadz Joban itu dia punya ami, dia punya paman. Itu guru suami saya di Palembang. Dia ngajar bukan pesantren, kita tuh madrasah di Palembang, ngajar bahasa Arab tuh. Ustadz Soleh Joban namanya. Kedengeran nggak? Kedengeran Bun. Tanyain aja ke Bunda Semangkut, tanyain kenal nggak sama saya gitu. Jadi namanya siapa nih Kian Santang? Satria, oke. Jadi saudara sama ini Pak Saleh Joban, Pak Joban. Ya itu adiknya Umi saya. Berarti kenal sama Ustadz Saleh Joban dong, Ustadz Saleh Joban. Itu Saleh Joban kan di Maryland kan sekarang ya, kalau nggak salah. Udah meninggal. Ya iya ya di Maryland kan ini mah. No, di Seattle itu Pak Joban di Seattle. Tapi Pak Joban itu punya paman namanya Soleh Joban. Dulu waktu saya kecil-kecil dia itu ngajar di madrasah kita. Makanya akhirnya saya ketemu Ustadz Joban yang di Amerika ini. Dia bilang lah itu kan paman saya. Dia bilang gitu. Aku bilang dia itu guru kita waktu saya di madrasah. Iya, tapi bukan Arab. Iya, tapi bukan paman kandung. Oh, bukan paman kandung. Oke. Iya. Oh, di sini mah
maju lama-lama. Tapi di Indonesia banyak sih ya masjid. Di sini banyak juga. Itu videonya banyak saya up tuh di PT saya, lihat aja itu yang pemain basket itu yang syahadat kan, disahadatkan sama Videonya di mana? Di Instagram atau di PT ini, di sini di PT TikTok ini. Oke, nanti saya lihat ya. Saya buka nanti pas ini. Oh iya, Akang Satria. Oke. Siap. Itu Bunda Rahma mungkin ketiduran kali ya. Baru nyampe rumah. Pada di Jakarta atau di daerah atau di mana ini? Jakarta, Bun. Oh, Jakarta. Di mana Jakartanya? Di Jakarta Selatan. Tuh. Jangan-jangan tetangga kita di mana selatannya, boleh tahu nggak? Dikit aja. Enggak, kalau saya di Bekasi. Oke. Bekasi juga sekarang maju ya, maksudnya. Saya kalau dari mana? Dari Tamrin, bukan Tamrin, sorry, dari Kasablanka itu kan terus bisa ke Bekasi kan, bener nggak? Iya. Dulu di situ mah masih gimana, sekarang saya lihat, aduh, apartemen semua deh. Bang Alif udah tidur ya? Bang Alif, itu dong, apa namanya? Apa kek? Kasih ilmu sedikit, itu apa gitu. Bang Satria juga, saya soalnya naik begini-begini ini pengen cari ilmu. Udah pada tidur semua nih kayaknya. Ditutup aja Bang Satria. Nanggung Bun sampai subuh. Waktu Indonesia Bandung dan Jakarta dan Lampung. Bandung. Ini Pak Hasan dari Lampung. Saya di Bandung. Di Bandung. Kalau Ustadz Alif di Lampung, tapi saat ini lagi di Jakarta. Oh gitu. Ya berarti nggak ada yang bagian timur ya? Bagian timur bukannya udah duluan ya? Bunda Rahma di Makassar, mungkin sekarang sedang sholat subuh, Bun. Sholat subuh kali, benar. Tapi seru nih naik-naik. Bunda Mila yang gimana, Bun? Apa? Gimana? Ya Bunda, silakan duluan. Enggak, saya cuma mau ngomongin Bunda Rahma tuh sampai subuh kadang-kadang saya lihat teman-teman yang lain sampai subuh juga. Itu luar biasa tuh kalian. Karena biasanya tengah malam ke atas itu, Bun, itu oten-oten yang aneh-aneh itu justru gentayangan, Bun. Itu tadi saya lihat di TV, saya pikir saya dengerin dulu kan apa cerita mereka, ya ampun benar-benar menghujat ya. Bisa begitu ya didiemin? Edis TV. Ya, terus yang naik orang Islamnya yang aduh nggak tahu apa-apa. Aduh saya bilang, udah kalau nggak ngerti apa-apa nggak usah naik di komalnya Kristen, dihajar habis. Iya betul. Itu penghujat itu, Bun. Iya benar, saya yakin itu. Saya bilang Dajjal berbadan manusia. Dajjal berbadan berarti iblis. Aduh ampun. Mau nanya apa sih Pak tadi? Mau nanya apa? Nah ini yang akun yang kedua atau yang keberapa nih, Bun? Karena yang saya lihat foto yang mirip ini yang Mila Los Angeles ya. Ya itu baru tuh. Ini kemarin saya cuma mau nunjukin Abuya siapa namanya? Yang kemarin kita saya naik itu, saya sambil nyetir saya mau nunjukin Los Angeles gitu, kota Los Angeles malam hari gitu loh. Nggak boleh rupanya, di ban 24 jam nggak boleh live. Iya. Ya nggak boleh sambil nyetir, Bun. Kalau ya, mau nyetir juga harus. Emang dia tahu kalau saya yang nyetir, kan bisa aja saya di sebelah, ya kan? Ya bener, Bun. Pelan itu TikToknya. Dia bingung kan, di Indonesia setir kanan, di Amerika setir kiri. Jadi dianggapnya udahlah pokoknya di depan tuh mau kiri mau kanan itu nyupir gitu, Bun. Mungkin begitu. Benar. Iya, saya di ban, saya bilang waduh,
Akhirnya buka lagi satu lagi, lumayan juga jadi bisa 2 nih, lihat-lihat apa gitu loh. Benar. Tapi kalau ini udah saya follow ya. Terima kasih. Sama-sama Bun. Iya. Ini lumayan juga ini apa namanya? Bisa 2 gini kan, yang satu dibuang tapi bisa bikin banyak ini. Tuh, suara saya jadi masuk gitu. Bun, itu banyak oten itu yang bikin akun cloningan Bun. Jadi akun-akun kita ini cloning, artinya mereka membuat yang palsu gitu Bun. Iya, itu sahabat Bang Zuma kan kena ya. Sahabat Bang Zuma kan ada. Betul, ada sahabat Bang Zuma itu juga. Saya langsung unfollow itu. Banyak followernya itu orang-orang yang terjebak. Kurang ajar ya. Kalau mereka biasa ngikutin debat atau narasi hostnya sahabat Bang Zuma itu Bang Sadli, kalau mereka biasa ikuti itu akan tahu, oh ini karakter suaranya bukan gitu kan. Bukan, dia berusaha mirip-mirip Bang Zuma. Saya diingetin sama Bunda Rahma, ini kalau nggak ada Bang Zumanya berarti bohong itu. Bener, kalau nggak ada Bang Zuma dia nyamar-nyamar loh, bener-bener nyamar-nyamar. Akun Bang Zuma aja suka muncul. Adil, Anissa 129. Ya, tadi kan saya sudah sebut itu kan. Saya sudah duluan sebut soal ini. Apa gimana adilnya mana? Ini Anissa udah jelas menjelaskan sesungguhnya kamu tidak akan mampu berlaku adil. Ini pertanyaan baru, Ini pertanyaan baru. Nggak ada pertanyaan baru. Berarti tadi salah. Nggak bisa laki-laki adil. Nggak ada neraka jahanam untuk laki-laki yang sok-sokan bisa adil. Anissa 129 udah jelas dibilang. Sekarang saya mau tanya. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Sekarang saya mau tanya sama Amal ini ya. Siapa yang bisa adil? Iya, ini ya, seorang Rini Lintang ini begitu. Jangan aku nggak mau kalau aku kuserahkan denger dulu, belum selesai. Udah kuantar kan semuanya nggak ada lagi. Poligami nggak ada di rumah. Seorang Rini Lintang begitu menggebu-gebu tadi bernarasi soal poligami, timbul pertanyaan satu. Apakah Rini Lintang ini apakah Rini Lintang ini seorang anti poligami atau anti syariah? Enggak lah, bukan berarti. Enggak lah. Orang kan tidak senang hati. Anti poligami atau anti syariah? Dengar dulu Bang Heru. Tidak ada anti poligami, nggak boleh anti poligami itu. Nggak boleh, nanti di Islam itu berdosa. Ambigu dong. Orang tidak melakukan poligami bukan berarti orang itu menolak hukumnya, bukan, karena kesanggupannya. Itu kan ibadah juga, ya kan? Nah ibadah juga kalau misalnya wajib ya bolehlah dipaksakan. Ini tidak wajib. Nah kalau tidak wajib itu kan tergantung dengan kemampuannya. Kalau tidak mampu masih bisa pilihan tidak, ya kenapa tidak? Ini ada berapa sih? Sebentar, ini ada berapa sih laki-laki? 1, 2, Pak Charles, Pak Otak, Bang Maulana. Pertanyaan saya sih untuk 4 laki-laki ini ya. Sebentar. Kenapa poligami itu diharuskan atau diapakan? Sementara di Islam itu solusi. Coba. Nanti dulu. Saya mau tanya ini dari tadi daripada kita mengalor ngidul gak karuan dari 4 laki-laki di sini di atas. Sebenarnya yang mau poligami itu siapa sih? Nggak berani orang ini menentang Anissa 129, nggak berani. Aku mau. Neraka jahanam nanti. Mana ada di situ neraka jahanam 129 aknaur. Jadi kalau nggak bisa berlaku adil, udah dijelaskan di Anissa 129, nikahilah satu saja. Nah, kalau nggak bisa berlaku adil. Nah, di Anissa 129-nya lanjutan ayatnya, dan kamu tidak akan mampu berlaku adil meskipun kamu mau melaksanakan itu. Sebenarnya di poligami ini di ayat Al-Qur'an jelas untuk menentang itu, tapi
ketimbang kita nggak ada solusi di pernikahan adalah ayat ini. Tapi bukan berarti istrinya sehat, bisa melahirkan, bisa apa, bisa poligami. Nggak Baca gitu. baca tafsirnya di bawah. Nggak Baca ada tafsirnya di bawah. tafsir, tak perlu tafsir. Al-Quran Di bawahnya buka. baca di bawahnya. Tidak, perang kita perang. Baca di bawahnya tafsirnya. Izin Bang Jero kan, Mbak Nora. Jadi Mak, kalau kita diamanah, gimana Mak? Menakkan. Iya. Mana dek mana? Ketahu kok jam. Mana kamu tuh? Iya naik Mila naik. Gini Mak. Dia mana kan kayak mana? Misalnya kan kita ada nolong orang kan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadapilah wabarakatuh. kau sama emak-emak ini. Hadapi kau sama emak-emak ini kalau bisa. Ayo, rame nih ada bunda Mila dia. Rame deh. Nah, coba Yerusalem nih dari kemarin nih kita hajar udah. Iya. Oh kita ajar lagi di sini Bun. Iya. Ayo. Pak colek apalagi Bunda pertanyaan Rahmat dia? belum tidur. Kawan-kawan. Aku Ya mau urusannya poligami, selangkangan aja urusannya selangkangan. Maunya poligami. Oh, Dio. Kok kayak gitu Bang? Apa dia? Kenapa gitu Bang Jen? Kenapa Wong kita Yerusalem galo. nih, Mak? Wong kita gila. Apa Dio, kenapa jadi Yerusalem yang jadi salah? Oh bukan Yerusalem. Siapa kemarin yang kita hajar ya? Mak-mak ngehajar dia rame-rame. Yerusalem kalau nggak salah. Bukan ya? Bukan. Saya anti poligami. Beneran. Iya. Sama Bang. Tapi kepengen. Iya, bukan kepengen. Bagaimana saya mau poligami, orang satu aja belum punya, gimana sih? Oh gitu. Oh Saya ini sekalian sama Bang promosi Otak nih. cerdas tuh. Hati-hati Bang Otak nih Bunda. cerdas. Bunda. Hati-hati nih Ya. dia sekalian promosi nih jualan. Jualan apa Bang Jero. Bang? Bang Jero. Promosi masih single dia promosinya. Baru nanya cewek cantik Udah kenal kan Bang, kami. udah di Bang poligami ya kan Bang. Bang Jero. Nanya Dia cantik, pikir nggak ada gampang di Bang poligami itu. Nah, sekarang nih logikanya hari ada 7. Kalau yang satu milik Kamis, gimana mau ngasih satunya Kamis? Namanya udah beda. Gimana Ngajak coba lo, Bang. bisa adil? Ajak lo ke Bang Jeru. Ayo. Dua-dua lah dihajar malam hari Nggak Kamis. mungkin, nggak mungkin manusia itu bisa adil. Tidak mungkin. Itu ada syaratnya orang. Ibu, ampun, saya nggak ikut-ikut ya. Ampun ya. No, santai aja Bang. Kalau memang nggak niat poligami, santai. Kalau hari Kamis di malam Jumat, istri pertama satu udah siap, udah puding telur. Mana ada, Udah mau buat mana kuah. ada begitu. Pindah istri kedua. Bang Jeru. Gelap. Aduh, ampun. Gua kalau udah formasinya di atas itu Bunda Mila, tambah Mama Moza lagi, tambah Bunda Mila, ada lagi Senora, udah. Itu dia. Habis. Panggil yang lain. Mak naik, mak. Siapa yang merasa mak naik? Kita hajar ini yang mau poligami. Jangankan kita ya. Umar bin Khattab hidup lagi aja kalau ngomong poligami sama 3 orang ini ngeri sedep. Itu Umar bin Khattab ya. Sekarang kita kalau berbicara tentang poligami larinya ke hukum Islam karena poligami itu adanya di Islam. Ayo. Jadi Anissa 129 mau kalian pungkiri. Anissa Jadi 129 mau kalian bantah. Gini, apapun yang kita bicarakan baik dari muslimah maupun muslim pria, tetap kalau kita berbicara poligami, acuan azasnya, landasannya, dalilnya adalah tetap kepada satu hal, rujukan apa itu? Mampu berkeadilan. Titik. Gitu loh. Bang, jangan Sekarang jadi. pertanyaannya mampu nggak laki-laki zaman sekarang ini Anissa 129 itu dijalankan? Nah ini kembali kepada individu masing-masing. Bang Jeru, gak usah dipanjang lah Bang. Kalah Bang, gak bisa bercakap. Orang terkuat di dunia tuh Bang. Udah Bang. Aku nanti dihajar nanti sama Sapuli di sama emak Apalagi itu Bunda Mila masih di LA kan, masih semangat di sana masih pagi kan. Semangat masih siang ini. Ya Allah baru jam 2 siang.
hajar kalian sampai ke ngantuk-ngantuk juga aku belum tidur. Bunda Mila, jam 2 siang masih cek Semangat baru ini. Semangat baru, makanya masuknya emang jam segini. Yang ibu-ibu yang di Indonesia udah mulai teler, aku yang masuk yang hajar. Sekarang ku tanya Bunda Mila. Nah. Bagaimana untuk seorang laki-laki yang punya istri saja tidak, terus mau berpoligami? Jadi tuduhan itu jangan ke saya, bukan saya cuci tangan nih, 4-4 yang ditanya, ada yang mau poligami nggak di bawah saya? Salah, cuci tangan, cuci tangan. Aku udah nggak punya suami. Jadi kalau ada suamiku gini, dia bilang, Arin aku mau poligami, ku bungkus barang-barangnya semua, ku serahkan bulat-bulat deh sama poligami. Kutanya sama kalian muslimah. Kalau seorang kutanya sama kalian muslimah. Kutanya sama kalian. Oke, kutanya sama kalian tiga-tiganya muslimah. Jika seorang duda, artinya kan duda pernah memiliki istri, ya kan? Ya. Nah, kemudian dia cerai atau apapun itu, cerai mati ke, cerai hidup ke. Terus kemudian dia ingin berumah tangga lagi, apakah laki ini bisa disebut poligami? Enggak. Fix and clear ya? Oke. Fix and clear. No deny. Tapi udah cita-cita tuh udah dicatat sama Allah tuh. Udah cita-cita. Gak jelas. Oke, saya rubah. Gagu. Saya rubah kalimatnya, saya rubah. Menurut kalian, saya rubah. Oke. Berarti gagal ya. Gagal. Saya rubah kalimatnya. Adil ya. Mungkin kurang bijak. Ini lebih bijak. Nggak bisa adil ya. Dengar. Ini supaya Tunggu dulu, selesaikan dulu satu. Ya kalimatnya saya rubah supaya lebih bijak. Menurut kalian, sebentar berarti laki-laki ini. nggak bisa adil ya. Ya, sebentar. Poinnya itu dulu. Saya rubah kalimatnya. Nggak bisa adil ya. Kalian. Oke. Ya, saya rubah supaya bijak. Jawab dulu. Ya, Berarti ini laki-laki nafsu nggak banget bisa sih. adil ya. Di Anissa 129. Ini nafsu banget. Sebentar lah. Karena kita tadi kan kesana tuh, kesono. Di Anissa tadi. Tunggu dulu, jawab dulu itu. Anissa 129. Cepat. Gimana, laki-laki? Bisa berlaku adil enggak? Bos tuh harus adil. Adil dalam Kalau ngomong, kategori tuh, bos gimana? bilang, Ayo. jawab dulu satu-satu. Jawab dong. Iya. Ini Maulana kok diem aja sih sama Bang Nas. Bang otak cerdas diam. Tadi dia mau poligami. Coba aku kasih kopi dulu nih. Di Bang Yerusalem aku kasih kopi dulu nih biar semangat. Saya makasih bro. Saya rubah kalimatnya deh. Gini. Gini. Menurut iya nih gue nggak ada sendiri bantuin. Heran gue. Pada diem semua ini. Jadi gini, saya rubah Bunda biar kalimat. semangat kasih kopi dulu nih Bunda. Iya, thanks, appreciate. Thanks and appreciate. Jadi gini. Saya rubah kalimatnya. Menurut kalian sebentar ini. Sebentar ini. Saya rubah kalimatnya lebih bijak. Oke. Lebih bijak nih kalimatnya. Menurut kalian para muslimah yang ada di atas ini, apa anjuran Anda sebagai seorang muslimah jika seorang laki-laki yang sudah bercerai, entah itu cerai mati, entah cerai hidup, apakah kalian perbolehkan untuk menikah kembali? Dan Iya kalau dong, dia boleh menikah, kalau dia menikah, apakah laki-laki ini bisa disebut poligami? Enggak, lain ceritanya itu. Kenapa jadi subjeknya begitu? Poligami itu artinya apa? Poligami itu menduakan perempuan, udah gampang itu. Nah, kalau untuk nikah yang kedua? Ya sama aja menduakan perempuan itu namanya. Kecuali istrinya udah nggak ada. Saya bisa bertanya Menambah istri sampai 4 tanpa Jerusalem. ayat. Silakan. Alhamdulillah, malaikat penolong gua hadir nih. Saya bertanya, kira-kira menurut Pak Jerusalem loh, yang mau berpoligami ini sekarang ini ya, yang mau berpoligami ini sebenarnya solusi atau nekat? Sebentar, kau Kristen apa Islam? James Kristen, James. Oke. Kristen. Bagus malah. Lanjut. Kalau menurut saya, ya kan, poligami itu Pak perempuan apa laki-laki yang ditanya dia? nggak dia sebut nama saya. Jadi Saya begini, Pak tanya James. Pak Jerusalem.
Oke. Menurut Yerusalem saya, kan mau poligami kan? ya menurut Yerusalem mau saya poligami. ajaran poligami yang terdapat dan ditempatkan di salah satu syariat Islam adalah solusi. Tapi ingat, poligami itu bukan sesuatu yang bisa dikerjakan sembarangan. Ada syarat-syaratnya, tadi Bu Rini sudah bilang, ya kan, Bu Moza. Tidak segampang itu. Kami punya dalil. Dalilnya An-Nisa 129 misalnya salah satunya. Jadi kalau kita konteks berbicara tentang poligami, yang ada di pikiran kita adalah tentang seksual. Tentang birahi, ya kan, atau menempatkan birahi kita pada tempatnya. Itu konotasinya selalu ke arah situ. Akan tetapi kalau kita bedah, justru inilah ajaran sesungguhnya sebagai ajaran solusi untuk menghindari zina, tetapi dengan prasyarat-prasyarat. Jadi gini loh Mas James, kalau kita melihat poligami dari konteks kulitnya saja, maka kita terkadang sering terjadi misinterpretasi. Saya rasa sementara menurut saya dari saya sedemikian dulu deh. Oke, jadi saya belum membahas tentang dalil ya. Yang saya tanyakan itu pribadi, itu Pak Yerusalem kan mau poligami, niatnya mau poligami. Nah itu solusi atau nekat? Baru kalau setelah saya udah temukan jawabannya, baru kita masuk ke dalil. Solusi atau apa tadi? Atau nekat? Nekat. Solusi itu, solusi kalau di Islam itu. Solusi atau tekad? Solusi. Oh, solusi. Jadi oke, Pak Yerusalem mau bawa dalil apa kalau itu solusi? Seperti saya katakan, kita tuh. tidak bisa Anissa. Iya, sebentar. Seperti tadi saya katakan, ya kan, ini untuk kedua kalinya, bahwasanya kayaknya Pak Yerusalem kalau nggak salah di bawah Anissa 3 Anda kan bertanya, saya jawab ya. Sebentar, James, kamu jawab. Ya. Poligami itu tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita hindari. Suka atau tidak suka, yes, memang di ajaran Islam ada ajaran poligami itu. Akan tetapi bagaimana kita melihat konteks poligami ini? Nah, tadi saya katakan jika di luar Islam atau bahkan di dalam Islam sendiri, orang Islam sendiri pun tidak semuanya bisa memahami arti sesungguhnya dari poligami. Makanya tadi saya pakai bahasa, kalau kita melihat poligami, konteks poligami hanya dari kulit luarnya saja, maka yang timbul saya yakin lebih dominan misinterpretasinya dibanding arti sejati dari poligami tersebut, yaitu yang berkesesuaian dengan syariat, yang berkesesuaian dengan urutan, yang berkesesuaian dengan petunjuk. Sebelum menjalankan poligami itu prasyaratnya apa? Itu. Oke. Nah itu James, itu bisa paham. Tunggu James, James dengerin. Itu kalau di Islam, karena di Islam ini pernikahan itu ada solusinya, itu poligami. Tapi syarat-syaratnya berat. Sekarang aku nanya dengan kau, apa solusi pernikahan kalau di Kristen? Enggak, kalau untuk Kristen saya mungkin belum mau menjawab ya kalau saat ini. Lah macet lah kok James macet. Nggak, bisa saya jawabannya, saya nggak mau jawab. Coba kasih tahu dulu apa solusi pernikahan di Kristen kalau seandainya memang udah nggak cocok lagi nih rumah tangga dia, nggak usah jauh-jauh. Kami sekarang lagi ngadepin ini tentang permasalahan Oten nih, yang dipukulinya bininya tapi bininya nggak bisa minta cerai. Terus sekarang kami lagi ngambil dia itu bisa musir. Nah sekarang gini, apa solusi dari pernikahan kalian? Ya sebenarnya sih begini ya, semua dimulai dari awal. Dari awal membangun hubungan itu seharusnya sudah dimulai dari sana. Nah, kami mengutamakan kehidupan itu kepada Tuhan seperti itu. Jadi segala sesuatu tidak diizinkan terjadi
ya, atau segala sesuatu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu pasti ada rancangan Tuhan yang lebih besar daripada itu. Nah, hanya terkadang kita manusia itu hanya melihat apa yang saat ini kita hadapi, seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi tidak melihat apa sih yang sebenarnya yang ingin Tuhan buat di dalam kehidupan kita ke depannya. Begitu, oke, ya. Nah, jadi Maksudnya solusi. jadi kalau Solusi, Jan. Bunda Moza. Biar dulu Bunda Moza, biar dia habis. takut Tuhan, harus takut Tuhan. Biar dia habis dulu. Begini, takut Tuhan. Jadi satu rumah tangga tidak akan pernah bisa utuh kalau di antara kedua orang ini yang sudah menjadi satu tidak menyadari kalau mereka itu sudah satu. Dan bawalah hubungan itu selalu dalam Tuhan, seperti itu. Baik. Apa yang Anda bicarakan tadi semua itu, siapa sih yang tidak mau seperti demikian? Artinya yang Anda paparkan tadi adalah idealnya kan seperti itu. Teorinya kan seperti itu. Tetapi kalau kita melihat di aspek kehidupan nyata, apalagi yang terjadi di sekitar kita, kita tidak bisa nafikan, tidak bisa tampik bahwa ada pada kehidupan nyata sebuah pasutri atau pasangan suami istri, baik dari Kristen maupun Islam, itu mengalami persoalan rumah tangga. Saya ambil ilustrasinya, tetapi ini merujuk kepada faktual ya, bukan lagi idealisme seperti yang tadi Anda paparkan. Siapa sih yang nggak mau semuanya berjalan? Nah, saya ambil ilustrasi begini. 10 pasutri muslim, 10 pasutri Kristen memulai sama-sama menikah, ijab kabul, pemberkatan gereja. Dari 10 pasangan umat muslim ini, katakanlah ada 1 atau 2 yang gagal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kemudian di dalam 10, ini kita main fair ya, di dalam keluarga pasutri Kristen juga terjadi hal yang sama. Kita angkat case-nya sama supaya adil, yaitu apa? Di pasutri muslim yang gagal mengarungi rumah tangganya dalam perjalanannya, yaitu terjadi KDRT, kekerasan bahkan ke fisik. Kita fair lagi, di dalam pasutri Kristen sama kasusnya. Kemudian timbul pertanyaan, ajaran manakah yang membawa solusi? Ajaran manakah yang membawa jalan keluar? Ajaran manakah yang membuat suatu jalan yang bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru? Baik, mari kita bedah. Di dalam ajaran Islam, kita mengenal apa yang namanya talak 1, talak 2, ijab kabul di awal, kemudian masa idah, kemudian hak diberikan kepada wanita, istri, untuk menggugat cerai dalam beberapa kondisi. Misalnya, sang laki-laki tidak bisa memberikan keturunan, tetapi pada case ini saya tidak membicarakan itu. Kita membicarakan case yang sama, mengalami kekerasan rumah tangga. 1 kali, 2 kali, selesai. Dia bikin gugatan cerai. Pengadilan agama. Nah, kemudian pertanyaan saya, apa solusi yang di case yang sama, seorang istri yang berkali-kali sudah didamaikan, berkali-kali lagi terjadi dan terjadi terus KDRT. Kira-kira apa solusinya? Silakan. Oke. Sesuai dengan ajaran. Iya, sesuai dengan ajarannya. Nah, kalau di kita itu memang pernikahan itu tidak disarankan untuk bercerai seperti itu. Tidak ada disarankan untuk bercerai karena apa? Dengan dasar ayat bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pemberkatan pernikahan di gereja ya, janji suci namanya kan. Dua anak manusia disatukan oleh Tuhan, hanya mautlah yang dapat memisahkan, betul? Ya, itu janji bukan dengan manusia, itu janji dengan Tuhan seperti itu. Ya, lanjut. Bagi umat Kristen itu percaya bahwa janji itu ya harus dipegang. Nah, permasalahannya di sini. Seiring jalannya waktu di dalam satu rumah tangga pasti ada persoalan-persoalan yang akan kita hadapi begitu. Nah, persoalannya kita hadapi ini masalahnya
tergantung pada kedua individu ini, kedua orang ini yang menjalaninya itu, yaitu mereka bawanya kemana. Kalau dibawanya bukan kepada Tuhan, sudah pasti akan berantakan. Yang saya tanya solusi Pak, dan kita masuk dalam konteks real case. Solusinya kan saya sudah bilang, solusinya satu-satunya cuma diandalkan yaitu Tuhan. Bawanya segala permasalahan Anda, apapun masalah Anda, apapun pergumulan Anda, bawanya ke Tuhan, jangan bawa ke manusia. Oh jadi intinya beginilah Pak, kita pakai bahasa sederhana. Tadi dengan case yang sama, pasutri Islam dan pasutri Kristen, kalau di pasutri Islam mengalami kekerasan dalam rumah tangga sang istri, itu ada tata caranya syariatnya, yaitu diberikan hak untuk menggugat cerai dalam beberapa kondisi. Oke, sebentar. Kalau di Kristen, bagaimana dengan nasibnya ini si sang istri? Dan ini berulang-ulang loh. Kalau di kita begini, saudara. Jalan keluarnya apa? Ya. Kalau di kita begini, satu masalah tidak akan jadi bumerang untuk rumah tangga itu apabila rumah tangga itu membawanya kepada Tuhan. Nah, kalau sudah sampai terjadi seperti itu, seperti yang tadi Bapak bilang itu berarti rumah tangga udah nggak sehat. Iya, saya sepakat. Ini kita lagi berbicara dalam konteks realistis ya, kehidupan nyata. Ya, berarti rumah tangga itu sudah nggak sehat. Nah, apa solusinya? Sudah kalau sudah nggak sehat begitu ya. Iya, apa solusinya menurut ajaran kekristenan? Suatu rumah tangga yang tidak sehat, pasangan suami istri yang tidak sehat, apa solusinya menurut ajaran? Merujuk kepada ajaran. Ya, kalau sudah tidak sehat berarti tidak bersangkutan dengan Tuhan lagi. Ya, artinya apa? Apakah mereka harus bersatu terus? Kenapa begini Pak? Begini. Kita harus bisa berpikir bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan itu pasti segala sesuatu itu baik adanya. Begini aja Pak. Sekarang rumah tangga itu sudah nggak sehat, ya kan? Sudah nggak sehat. Okay. Lantas kita mau nyalain Tuhan, kan itu kesalahan kita sebenarnya. Gini. Kamu ada masalahnya awal yang jelas segala masalah itu terjadi awalnya kecil dulu. Oke, saya mendengarkan tadi berteori bukan pada realistis kehidupan nyata. Saya langsung aja begini Pak, ambil contoh case ya. Jika terjadi terhadap anak wanita Anda atau adik perempuan Anda kekerasan dalam rumah tangga dan ini berulang, kira-kira menurut Pak James sesuai dengan ajaran solusi langkah upaya apa yang akan Anda lakukan? Yang jelas kalau secara pribadi ya, itu pasti langkah pribadi yang saya ambil itu sesuai dengan pribadi saya, bukan sesuai ajaran saya. Begitu. Iya, saya tanya, menurut Anda seorang Kristen, jalan keluarnya, jalan keluarnya apa upayanya? Sesuai ajaran atau pribadi? Kalau saya punya adik perempuan atau punya anak perempuan, maka ucapan saya seperti ini. Dan semua berkesesuaian baik dari segi manusiawi, berkeadilan maupun dari segi syariah Islam. Yaitu apa? Saya katakan kepada anak perempuan saya atau adik perempuan saya, kau gugat cerai. Karena kau punya hak. Bagaimana jika itu terjadi dengan Anda? Apa yang Anda ucapkan kepada adik atau anak perempuan Anda? Sesuai ajaran dan sesuai ajaran atau sesuai dua-duanya. Kalau sesuai ajaran ya seperti yang tadi saya paparkan tadi. Tapi kalau pribadi ya sekarang kita mengambil satu langkah yaitu mungkin dipisahkan dulu. Nah, kalau memang sejak pisah itu terus berulang lagi ya itu kan pasti cerai seperti itu. Jadi di Kristen juga ada perceraian, tapi bukan itu diajarkan.